tadi diperlihatkan, Jinwo yang telah menemui teman adik perempuannya yang mulai sering bolos sekolah karena ingin menjadi seorang hunter. Ya, dia adalah Han Sang-yi. Karena dia adalah seorang hunter rank A, Jinwo pun memberitahu Han Sang-yi bahwa pekerjaan hunter bukanlah pekerjaan yang menyenangkan. Namun karena Han Sang-yi sangat keras kepala, Jinwo pun akan memperlihatkan secara langsung seberapa tidak bergunanya hunter rank A di dalam dungeon. Jinwo kemudian menghubungi manajer Aachen dari Serikat White Tiger agar dia diikutkan ke dalam raid yang akan dilakukan serikat mereka. Karena manajer Aachen sangat tertarik dengan Jinwo, ia pun menerima permintaan Jinwo yang ingin ikut raid bersama anggotanya. Gate yang akan dimasuki kali ini adalah gate peringkat C yang akan diikuti oleh 12 anggota hunter. Dengan adanya satu hunter rank A, 7 hunter rank B, dan 4 hunter rank C, seharusnya raid kali ini akan sangat mudah untuk dilakukan. Dengan demikian, manajer Serikat White Tiger pun hanya menyuruh Jinwo dan Han Sang-yi untuk ikut menonton saja dalam raid kali ini. Segera setelah itu, mereka pun langsung memasuki gate tersebut. Namun setelah mereka semua memasuki gate itu, tiba-tiba gate tersebut telah berubah menjadi gate merah. Dan tentunya, semua orang yang melihat itu pun langsung panik. Manajer Aachen pun langsung menghubungi ketua serikat. Mendengar laporan dari manajernya tersebut, Baek Yeon-ho yang merupakan ketua Serikat White Tiger itu pun juga sangat tak percaya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke sana dan memeriksanya sendiri. Shin kemudian berpindah di tempat Wang Dun-su yang bertiba di Korea. Ia pun disambut oleh Inspektur Woo Jin-chul dari divisi pengawasan. Karena sebagai divisi pengawas, Woo Jin-chul memberi tugas untuk menyambut dan mengawasi hunter S dari negara lain yang bertiba di Korea. Woo Jin-chul kemudian bertanya kepada Wang Dun-su, berapa lama Anda berencana menetap di Korea? Wang Dun-su pun menjawab bahwa ia tak berencana untuk menetap terlalu lama. Aku hanya akan menyelesaikan beberapa masalah kecil di sini. Ya, Wang Dun-su adalah seorang hunter peringkat S dari Amerika yang kini berniat untuk membalaskan dendam saudaranya yang telah terbunuh. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk mengincar Sung Jin-woo dan Yoo Jin-ho. Dan segera setelah itu, Wang Dun-su pun langsung pergi ke suatu tempat sambil diawasi Inspektur Woo Jin-chul. Dan tambahnya, Wang Dun-su kini telah mengetahui bahwa hunter rank A Sung Jin-woo kini sedang memasuki sebuah dungeon. Wang Dun-su pun berniat memasuki dungeon tersebut untuk membunuh Sung Jin-woo. Shin kemudian berpindah di suatu tempat di mana Jinwo dan para hunter Serikat White Tiger berada. Itu adalah tempat bersalju yang tak terlihat seperti sebuah dungeon, dan parahnya lagi adalah gate untuk kembali kali ini telah menghilang. Dan tiba-tiba muncullah serangan panah es yang langsung menargetkan dua orang terlebah, dan tentunya salah satu anak panah itu pun menargetkan Han Sang-yi. Tapi Jinwo dengan sigap langsung menangkap panah es tersebut sebelum mengenai Han Sang-yi. Sedangkan panah sapunya kini telah mengenai wajah seorang hunter di sana. Dan ternyata monster yang menyerang itu adalah monster Elfes yang bersembunyi di atas pohon di suatu tempat. Setelah melepaskan serangan majutan tersebut, monster itu pun langsung kabur. Sedangkan di luar gate, Baek Yeon-ho yang merupakan ketua Serikat White Tiger kini telah tiba untuk memastikan gate saat ini. Tapi karena ini adalah red gate, ia pun tak bisa memasuki gate tersebut. Baek Yeon-ho pun merasa bahwa gate ini sepertinya adalah gate rank B atau bahkan gate rank A. Jika ini adalah gate rank B, setidaknya dibutuhkan 3 hunter rank A untuk mengatasinya. Tapi jika ini adalah gate rank A, setidaknya dibutuhkan 1 hunter rank S atau 10 hunter rank A untuk mengatasinya. Namun karena hunter yang ada di dalamnya saat ini hanya ada 1 hunter rank A dan sisanya adalah hunter rank B ke bawah, mereka sudah dapat dipastikan akan mati. Di satu sisi, manajer Aachen saat itu menyampaikan bahwa masih ada seorang hunter yang ia incar belakangan ini telah bergabung dalam penyerangan red gate kali ini. Itu adalah hunter Sung Jin-woo, hunter rank A. Tapi karena dia hanyalah seorang hunter rank A, Baek Yeon-ho pun sama sekali tak tertarik. Ia saat ini hanya bisa berharap dengan hunter Kim Chul yang merupakan hunter rank A. Dengan adanya Kim Chul sebagai Captain Wright, dia mungkin dapat memimpin para hunter rank B dengan baik untuk menyelesaikan dungeon ini. Sesaat kemudian, tiba-tiba datanglah Wang Dun-su, hunter rank S dari Serikat Stefan Jira. Wang Dun-su kemudian menyapa Baek Yeon-ho. Lama tak berjumpa Baek Yeon-ho, dan tentunya Baek Yeon-ho dan semua orang yang melihat kedatangan Wang Dun-su itu pun sangat terkejut. Baek Yeon-ho kemudian bertanya, "Kenapa kau ada di sini, Wang Dun-su?"
Sebagian Hoyam tak menyangka itu pun bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa Huang Lungsu yang seharusnya berada di Amerika kini berada di Korea dan tiba di area Serikat White Tiger. Huang Lungsu kemudian menjawab bahwa ia ingin menemui Handereng yaitu Handler Sung Jinwo. Mendengar itu, bagian Huang tak mengerti kenapa Huang Lungsu ingin menemui Handereng seperti Sung Jinwo. Namun karena ini adalah Red Gate, Huang Lungsu pun tak bisa memasuki gate tersebut untuk menemui Sung Jinwo. Sini kemudian berpindah di dalam dungeon. Kim Joo yang merupakan Handereng sekaligus kedua Raid kali ini kemudian dengan tegas berkata, sekarang kita telah terdampar dan berada di situasi yang sulit. Gate yang kita lalui adalah Red Gate. Pilihan kita hanyalah bertahan sampai gate-nya terbuka sendiri atau mengalahkan bos dungeon ini. Mungkin kita harus menunggu berbulan-bulan untuk gate-nya terbuka lagi. Aku juga tak bisa menjamin keselamatan kalian. Walaupun aku kuat, aku akan susah mengontrol orang dalam jumlah yang banyak. Untuk itu kita akan membagi dua kelompok dan berpisah. Jinwo dan para hunter lain pun sangat terkejut ketika mendengar perkataannya. Mereka kemudian saling berebut untuk masuk ke dalam kelompoknya Kim Joo. Mereka berpikir akan aman jika bergabung dengannya. Akan tetapi, Kim Joo juga tak mau membawa hunter yang lemah. Hunter lemah hanya akan menjadi beban. Karena Kim Joo menganggap bahwa hunter rengsek ke bawah adalah beban, Kim Joo kemudian membentuk kelompok pertama yaitu dibina dengan para hunter rengsek saja. Sedangkan hunter rengsek ke bawah, termasuk hunter Sung Jinwo, tak boleh bergabung dengan timnya. Kim Joo kemudian menyuruh mereka untuk bertahan di sini sambil menunggu bos dungeon dikalahkan. Di saat pembagian kelompok, seorang hunter rank B dari kelompok Kim Joo kini meminta izin untuk berpindah kubu kepada kelompok kedua karena suatu alasan yang harinya kedua kelompok pun telah dibentuk. Setelah itu, kelompok Kim Joo kemudian akan menyusuri jalan setapak untuk mengalahkan bos dungeon ini. Sedangkan untuk kelompok Jinwo akan memasuki hutan untuk bertahan hidup sambil menunggu bos dungeon dikalahkan. Ketika kelompok Kim Joo berjalan cukup jauh, mereka tiba-tiba telah diserang gerombolan monster beruang es. Tapi karena mereka adalah kelompok yang terdiri dari rank A dan B, mereka tentu dapat mengalahkan monster beruang es tersebut. Hal yang sama juga terjadi kepada kelompok kedua, yaitu kelompok Sung Jinwo. Saat itu seorang hunter rank B mulai menyadari bahwa hutan ini adalah wilayah teritorial monster beruang es. Hunter wanita itu menyarankan untuk segera kembali. Namun Jinwo menjawab bahwa itu bukanlah sesuatu yang dikhawatirkan. Itu karena beruang es lebih gampang dikalahkan daripada Alpha S. Dan setelah dipikir-pikir, karena ini adalah wilayah teritorial beruang es, maka itu berarti tak ada monster yang lebih kuat daripada beruang es di dalam hutan ini. Hunter itu pun mulai memahami maksud Sung Jinwo, namun kenyataannya monster beruang es bukanlah monster yang bisa dia remehkan. Tepat sesaat setelah itu, tiba-tiba muncullah monster beruang es yang menghampiri mereka. Dan tubuhnya, seorang hunter rank B itu pun berniat untuk menarik perhatian monsternya dan menyuruh hunter lainnya mencari celah untuk mengalahkan monsternya. Namun Jinwo kemudian berjalan mendekati monster itu dan mengatakan bahwa dirinya lah yang akan mengalahkan monster ini sendiri. Di satu sisi, hunter rank B itu pun tak mengerti apa yang dikatakan Sung Jinwo. Ia berkata, tak peduli seberapa kuat dirimu, monster itu tetaplah monster peringkat tinggi yang tak bisa dihadapi sendiri. Tapi Jinwo tetap mengabaikannya dan akan menghadapi monster itu sendiri. Dan pada saat itu, monster beruang itu pun langsung menyerang Jinwo dengan cakarnya. Menanggapi itu, Jinwo pun melompat ke udara untuk menghindarinya. Dan seketika itu juga, Jinwo langsung melepaskan pukulan kuat pada kepala beruang es tersebut. Alhasil, monster beruang itu pun langsung tumbang dengan sekali pukulan. Para hunter di kelompok ini pun sangat tercengang ketika melihat monster itu dikalahkan dengan sekali pukulan. Hunter rank B itu pun bertanya-tanya siapakah pria ini sebenarnya. Tapi Jinwo hanya mengabaikannya. Dan singkat cerita, malam pun telah tiba. Mereka kemudian memakan daging monster beruang es tersebut untuk mengisi perut mereka. Sambil menikmati makanan, mereka pun berbincang-bincang. Pada halaman ini, kita diperlihatkan nama-nama hunter pada kelompok ini. Selain hunter Sung Jinwo dan Han Sung yang merupakan peringkat A, ada juga Park Hae-jin hunter peringkat B tipe mage, Gu Minghuan peringkat C, dan Yeon Ki-jun peringkat C. Setelah Jinwo selesai makan, Jinwo kemudian meminta izin kepada kelompoknya bahwa ia akan pergi berolahraga sebentar. Mendengar itu, orang-orang pun bingung kenapa Jinwo ingin berolahraga di dalam dungeon pada situasi seperti ini. Mereka menganggap bahwa Jinwo benar-benar orang aneh.
Segera setelah itu, Jinwo kemudian pergi untuk berolahraga. Itu sebenarnya adalah olahraga dari misi hariannya, di mana jika itu tak dilakukan, Jinwo akan dapat hukuman. Setelah Jinwo menyelesaikan misi hariannya, ia kemudian sekalian pergi berburu ke sarang monster beruang es. Dan pada saat itu, terdapat rombongan monster beruang es yang muncul dari sebuah gua. Jinwo kemudian melepaskan Igris dan semua pasukan bayangannya yang ia miliki untuk menghabisi rombongan monster beruang es tersebut. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di chapter selanjutnya. Setelah Jinwo menemukan sarang monster beruang es, gerombolan monster beruang tersebut pun mulai mendekati Jinwo untuk memansanya. Namun Jinwo dengan tenang kemudian memanggil pasukan Shadow-nya. Bayaran Jinwo pun melebar. Dari bayaran tersebut, semua prajurit bayaran pun keluar. Jinwo berkata, ini adalah misi pertama kalian. Majulah. Dan ketika itu juga, bentrokan antara pasukan bayaran dengan monster beruang pun telah terjadi. Beberapa tebasan pun telah dilepaskan pasukan bayaran untuk menumbangkan monster beruang. Walaupun monster beruang juga berhasil menumbangkan beberapa prajurit bayaran dapat beregenerasi terus-menerus dengan sangat cepat. Jinwo yang mengamati pertarungan pasukan bayarannya itu pun sangat terkesan. Asalkan ia memiliki cukup mana, pasukan bayaran akan terus beregenerasi dengan sangat cepat dan hampir setara dengan keadaan. Di sela bentrokan pertarungan tersebut, tiba-tiba datanglah pemimpin dari monster beruang. Dengan ukurannya yang lebih besar dan kekerasannya yang sangat brutal, monster ini dapat dengan mudah menghancurkan para prajurit bayangan. Yang akhirnya, mana Jinwo kini telah habis. Prajurit bayangan pun tak bisa beregenerasi kembali. Namun Jinwo tersenyum dan berkata, Igris, majulah. Menanggapi perintah tuannya, Igris kemudian langsung melesat dengan sangat cepat sambil melepaskan tebasan pedangnya. Dengan kelincahan dan kemampuan berbedangnya, Igris telah berhasil memberikan tebasan demi tebasan dari segala arah. Bahkan saking lincahnya, monster buron itu pun tak mampu berkutik sama sekali. Dan ketika itu juga, serangan terakhir Igris pun telah berhasil memenggal kepala monster itu hingga terlepas. Melihat itu, Jinwo pun sangat tercengang. Jinwo merasa jika ia tak memiliki peluang untuk hidup, jika dulu Igris menggunakan pedangnya, bahkan dengan levelnya yang sekarang, Igris adalah lawan yang seimbang untuk dirinya. Setelah Igris berhasil mengalahkan monster beruang itu, Jinwo pun memujinya. Jinwo kemudian mendekati mayat monster beruang es dan membangkitkannya. Seketika, aura hitam keluar. Bayangan beruang telah berhasil diekstrak dan menjadi prajurit bayangan barunya. Sedangkan di sisi lain, situasi yang sulit kini telah dialami oleh Hunter Kim Chul. Kapalnya telah patah, tamengnya juga hancur. Kelompoknya kini telah berhadapan dengan monster Getty. Kim Chul bahkan tak percaya dirinya tak bisa melawan monster tersebut. Semua rekannya kini telah dibantai dan menjerit minta tolong kepada Kim Chul. Namun Kim Chul sama sekali tak berdaya dan tak bisa berbuat apa-apa. Kim Chul merasa ini terjadi karena kurangnya pasokan makanan dan perlengkapan yang memadai. Jika ia memiliki persediaan makanan yang cukup, kelompoknya pasti memiliki cukup tenaga untuk mengalahkan monster tersebut. Tapi sesaat kemudian, Kim Chul dikejutkan lagi dengan pasukan Elfi yang baru saja datang. Karena semua anggota Kim Chul telah mati, ia pun tak punya pilihan lain selain kabur. Sementara itu di Wargate, Baek Yun Ho dan yang lainnya kini sudah menunggu selama 3 jam. Itu artinya, para hantu sudah 3 hari di dalam dungeon. Manajer Ahn saat ini sangat mencemaskan keadaan mereka dan berharap agar mereka dapat kembali dengan selamat. Namun Yun Ho mengatakan agar tak berharap terlalu banyak. Situasi di dalam Wargate itu adalah lingkungan yang abnormal. Bertahan di dalamnya adalah situasi yang sangat sulit. Hunter rengsek bahwa Celsia sudah mati. Di satu sisi, Dongsu kini mulai menyadari bahwa Handa Sung Jinwo bukanlah anggota Serikat White Tiger. Tapi anehnya, kenapa dia bisa memasuki gate di wilayah Serikat White Tiger? Wen Dongsu pun bertanya kepada manajer Ahn, kenapa Sung Jinwo bisa memasuki gate milik Serikat White Tiger? Manajer Ahn kemudian menjawab bahwa Hunter Sung Jinwoo adalah teman lamanya. Dia hanya meminta ikut dalam raid kami dan aku menyetujuinya. Mendengar jawaban manajer Ahn, Yun Ho merasa jika ada sesuatu yang sedang ditutupi manajernya. Hal yang sama juga dirasakan Huan Dongsu. Dongsu kemudian langsung mencekik manajer Ahn dan menyuruhnya untuk mengatakan hal yang sesungguhnya.
Dian punya, Yunhe tak tinggal diam. Ia kemudian mencengkram tangan Dongsu dan berkata, lepaskan tanganmu dari bawahanku. Tak terima dirinya diperintah, Dongsu pun marah dan melepaskan aura yang sangat mengerikan. Kedua hunter rank S kini saling berhadapan. Aura mereka berdua pun menyebabkan tekanan yang sangat kuat di area sekitar. Yunhe kini bersiap dengan cakarnya, Dongsu juga bersiap menyerang dengan pukulannya. Dan pada saat itulah mereka berdua pun langsung menyerang secara bersamaan. Dan duar, ledakan pun telah terjadi. Dan betapa mengejutkannya, Jinjul berhasil menghentikan serangan mereka berdua. Jinjul berkata, jika kalian tak segera menahan serangan kalian, tanganku ini bisa hancur. Jinjul kemudian mengatakan sesuatu tentang Hunter Sung Jinwoo. Aku dulu juga mencurigainya bahwa dia mengalami re-awakening, tapi setelah aku mengukur kekuatan sihirnya 2 bulan yang lalu, ranknya masih tetap rank E. Jadi seharusnya Hunter Sung Jinwoo tak memiliki kemampuan untuk membunuh Hwang Dong-suk. Dongsu menjawab, aku tahu itu, tapi aku curiga jika mereka telah menyiapkan jebakan untuk membunuh kakakku. Aku tetap tak akan berhenti untuk memburu mereka. Karena Dongsu sudah tak bersemangat, Dongsu kemudian pergi dari sini. Scene kemudian berpindah di dalam dungeon. Kim Chul kini telah berhasil kabur dari serangan para elf. Ia pun terus berjalan dengan tubuh kelaparan dan kedinginan. Di saat Kim Chul terus berjalan tanpa arah tujuan, ia pun melihat kelompok kedua yang terdiri dari hunter rendahan kini masih bertahan hidup dengan nyaman. Kim Chul pun bertanya-tanya kenapa para hunter lemah itu masih bertahan hidup. Bahkan mereka juga memiliki persediaan dan makanan yang cukup. Dengan tatapan iri dengki, Kim Chul kemudian menghampiri mereka. Kim Chul dengan penuh emosi berkata, dasar brengsek, aku hampir mati karena kekurangan makanan dan peralatan. Tapi kenapa kalian masih memiliki semua persediaan ini? Siapa yang menyembunyikan semua ini? Karena kalian menyembunyikan semua ini, rekan-rekanku telah mati. Kim Chul merasa bahwa hunter wanita rank B di sana adalah biang keroknya. Ya, Hejin pasti pelakunya. Kim Chul yang sangat marah itu pun menggunuskan pedangnya untuk membunuhnya. Namun dari arah belakang, Jinwoo telah datang dan langsung menjitak kepala Kim Chul hingga membuatnya terhempas cukup jauh. Jinwoo berkata, memangnya siapa yang berniat membiarkan rekan-rekannya mati? Bukankah dirimu yang telah membuang kami para hunter lemah? Lagian kau juga datang-datang langsung jadi beban. Ya, Jinwoo telah merasakan hawa keberadaan musuh yang telah mengikuti Kim Chul. Jinwoo kemudian menyuruh mereka untuk menunjukkan diri mereka. Dan pada saat itulah muncullah pasukan elf dalam jumlah yang sangat banyak. Pemimpin elf itu pun berkata, sepertinya hanya ada satu orang hebat di antara para manusia sampah itu. Hah? Apa kau menyebut kami sampah? Ucap Jinwoo. Pemimpin elf itu pun terkejut kenapa manusia ini bisa berbicara bahasa elf. Bahkan Jinwoo sendiri juga baru sadar jika dirinya bisa mengerti bahasa mereka. Karena manusia ini bisa mengerti bahasanya, pemimpin elf itu pun kemudian memperkenalkan elf yang pertama kali menyerang kelompok Jinwoo sebelumnya. Dia ingin melawanmu, wahai manusia. Namun sebelum pemimpin elf itu menyelesaikan kata-katanya, Jinwoo dengan kecepatan yang sangat cepat langsung memenggal kepala elf tersebut. Jinwoo berkata, jangan banyak bacot, mari selesaikan ini secepatnya. Melihat itu, pemimpin elf itu pun tersenyum dengan senyum mengerikan. Jinwoo kemudian langsung menyerang dengan daggernya, namun serangan Jinwoo dapat ditangkis dengan mudah. Pemimpin elf itu kemudian turun dari kudanya dan bertanya, meski kau bukan manusia, tapi kenapa kau hidup bersama manusia? Jinwoo menjawab, hah? Bicara apa kau ini? Pemimpin elf itu pun tertawa dan berkata, sepertinya kau belum sadar. Setiap kami melihat manusia, ada suara yang selalu terdengar di kepala kami untuk membunuh manusia. Tapi aku tak mendengar suara itu ketika melihatmu. Karena kau bukan manusia, aku akan membiarkanmu hidup. Tapi dengan satu syarat, serahkan para manusia yang ada di belakangmu. Dan tentunya, Jinwoo pun langsung menolak tawaran tersebut. Mendengar tawarannya ditolak, pemimpin elf itu pun berkata, kau pasti akan menyesal. Bagaimana caramu melawan jumlah pasukanku yang sebanyak ini? Jinwoo dengan santai menjawab, banyak katamu, apanya yang banyak? Jinwoo kemudian memanggil semua pasukan bayangannya. Melihat pasukan bayangan yang keluar dari bayangan Jinwoo, hunter lain pun sangat terkejut. Beberapa hunter bahkan sampai gemetar melihatnya.
Dan segera setelah itu, bentrokan antara pasukan bayangan dengan pasukan elf pun terjadi. Tebasan demi tebasan pun telah dilepaskan. Mereka pun saling jual beri serangan satu sama lain. Di tengah pertarungan itu, para hunter lain pun segera mundur. Mereka sadar bahwa ini adalah pertarungan yang tak bisa mereka ikuti. Pertempuran pun terus berlanjut. Pemimpin elf saat itu terus menebas pasukan bayangan dengan sangat mudah. Walaupun pasukan bayangan dapat terus beregenerasi kembali, tapi itu akan menghabiskan banyak mana. Bahkan Jinwoo merasa, walaupun dirinya dan Igris bekerja sama, masih akan sulit untuk mengalahkannya. Jinwoo saat ini pun membutuhkan satu lagi shadow petarung yang lebih kuat. Ketika Jinwoo memikirkan itu, mata Jinwoo pun tertuju ke arah Kim Chul yang tergeletak di sana. Dan pada saat itulah, pemimpin elf dan Jinwoo kini mulai saling berhadapan. Pemimpin elf itu kemudian memperkenalkan dirinya. "Namaku Baruka, siapa namamu?" Jinwoo menjawab, "Namaku Sung Jinwoo." Setelah mereka memperkenalkan diri mereka masing-masing, pertarungan mereka pun dimulai. Jinwoo kemudian melompat dan langsung mengayunkan tebasan ke bawah dengan daggernya. Namun Baruka masih dapat dengan mudah menghindarinya. Tak hanya sampai di situ saja, Jinwoo kemudian menargetkan kepala Baruka. Tapi lagi-lagi, Baruka dengan tenang menangkis serangan Jinwoo dengan dagger miliknya. Baruka kemudian balik menyerang dengan tendangan lututnya. Alhasil, tendangan tersebut berhasil mengenai perut Jinwoo hingga membuat Jinwoo terpental. Penyihir bayangan kemudian membantu dengan melepaskan serangan bola api ke arah Baruka. Akan tetapi, serangan api tersebut sama sekali tak mempan terhadap Baruka. Dari kepulan asap, Baruka keluar dan berlari dengan sangat cepat ke arah Jinwoo. Sedangkan di sisi lain, Kim Chul tampaknya telah sadar dan teringat bahwa ia baru saja diciptak oleh Sung Jinwoo. Ia kini telah diliputi amarah dan berniat untuk membunuh Sung Jinwoo. Dengan penuh amarah, Kim Chul kemudian mengambil pedangnya dan langsung berlari untuk membunuh Jinwoo dari belakang. Dan pada saat itulah, di saat yang sama, Jinwoo diincar Bakura dari depan dan diincar Kim Chul dari belakang. Melihat Jinwoo yang terdesak dari depan dan belakang, Hunter Heijin pun berteriak mengkhawatirkan Sung Jinwoo. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Di saat Jinwoo diserang Kim Chul dari belakang, Jinwoo ternyata sudah memperkirakan hal tersebut. Jinwoo kemudian memanggil Igris keluar. Dan seketika itu juga, Igris keluar dari bayangan dan langsung menusuk tubuh Kim Chul dalam sekejap. Kim Chul yang sekarat itu pun berkata, "Sialan kau Sung Jinwoo." Yang artinya, Kim Chul pun tewas di sana. Di satu sisi, Baruka berhenti sejenak dan tersenyum melihat kejadian itu. Kau sungguh menarik Sung Jinwoo. Di saat Baruka kembali menyerang, Igris dengan sigap langsung menghadangnya. Ketika Igris bertarung melawan Baruka, Jinwoo kemudian menghampiri tubuh Kim Chul dan berkata, "Bangkitlah." Dan pada saat itulah, keluar bayangan hitam besar yang membawa tameng dan kapak raksasa dari tubuh Kim Chul. Bayangan Kim Chul berhasil diekstrak. Jinwoo kemudian memberikan nama Iron kepadanya. Di satu sisi, Baruka kini telah berhasil mencincang Igris dengan mudah. Ketika Baruka akan menyerang Jinwoo, Iron kemudian melepaskan aura merah yang mengintimidasi. Itu adalah skill Taunting Cry yang dapat memprovokasi lawannya. Dan benar saja, Baruka kini telah terprovokasi dan langsung menyerang Iron. Namun Iron menggunakan perisainya untuk menahan tebasan Baruka. Iron kemudian menyerang balik, tapi Baruka dengan lincah telah berada di belakang Iron. Namun Jinwoo dan Igris tiba-tiba telah menyergap dari sisi kanan dan kiri Baruka. Igris kemudian langsung melepaskan tebasannya ke arah Baruka. Walaupun Baruka dapat menghindari tebasan Igris, namun Jinwoo telah berhasil menusuk Baruka dengan daggernya. Efek paralysis diaktifkan, efek bleed diaktifkan, tapi karena Baruka memiliki resistensi yang lebih tinggi, efek serangan Jinwoo telah berhasil dibatalkan. Baruka pun sangat kesal dan berkata, "Cih, sampah sepertimu ternyata keras kepala juga." Namun Jinwoo dengan santai menjawab, "Jangan bercanda, coba lihatlah sekelilingmu. Apa cuman segitu saja kemampuan pasukanmu?" Dan ternyata semua pasukan Baruka kini telah berhasil dikalahkan. Menyadari itu, Baruka semakin murka dan kembali melesat ke arah Jinwoo. Dari kejauhan, Jinwoo kemudian melempar daggernya ke arah Baruka.
Jinwoo kemudian mengaktifkan skill Dominator Touch untuk mengontrol dagger-nya yang ia lempar. Dari semulanya pelan, dagger tersebut tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat ke arah Baruka. Alhasil, senjata Baruka telah hancur lebur ketika menangkis dagger milik Jinwoo. Seketika, Iron dari belakang langsung memberikan pelukan hangat kepada Baruka. Dari jarak jauh, para penyihir bayangan telah siap melepaskan serangan api ke arah Baruka. Dan duar! Ledakan pun telah terjadi, namun betapa mengejutkannya, Baruka masih selamat dari ledakan tersebut. Baruka semakin murka dan menggila. Akan kubunuh kalian semua. Di satu sisi, Jinwoo telah mengaktifkan skill stealth untuk menyembunyikan keberadaannya. Dengan tubuh yang tak terlihat, Jinwoo langsung menusuk perut Baruka. Namun Baruka masih belum mengalah. Tangan Jinwoo dicengkram, Baruka berteriak dan berkata, "Apa kau tak tahu siapa aku ya?" Namun tiba-tiba Iron dari belakang sudah bersiap dengan kapaknya. Baruka pun tak sempat menghindar. Yang akhirnya Iron telah berhasil menggeprek Baruka dengan kapaknya. Notifikasi dari sistem telah muncul. Bos dungeon telah berhasil dikalahkan. Yang artinya Baruka kini telah binasa. Para hunter lain yang melihat pertarungan itu pun sangat tak percaya. Han Song-gi bertanya, apakah semua hunter selalu bertempur seperti ini? Hejin menjawab bahwa ia belum pernah melihat pertarungan seperti itu. Jangan-jangan semua ini hanya mimpi. Setelah Baruka dikalahkan, gate untuk kembali telah terbuka. Jinwoo kemudian mengajak hunter lainnya untuk keluar dari dungeon ini. Dan tentunya Han Song-gi dan hunter lainnya pun sangat senang karena mereka berhasil pulang dengan selamat. Tapi sebelum Jinwoo ikut keluar, Jinwoo kemudian menghampiri mayat Baruka dan berniat untuk membangkitkan Baruka. Namun sayangnya, Jinwoo selalu gagal dalam 3 kali kesempatannya. Sementara itu di luar gate, manajer Ahn dan yang lainnya kini telah menunggu sampai jam 3 pagi. Itu berarti sudah 1 minggu para hunter berada di dalam dungeon. Namun sesaat kemudian, red gate tersebut tiba-tiba telah berubah menjadi sedia kala. Yunho yang melihat itu pun merasa bahwa jika Hunter Kim Chul sepertinya telah berhasil menyelesaikan dungeon ini. Kau memang hebat Hunter Kim Chul. Dan pada saat itulah 3 orang anggotanya telah keluar yang disusul Jinwoo bersama Han Song-gi. Melihat itu, manajer Ahn pun senang dan berkata, seperti yang kuduga, Hunter Sung Jinwoo pasti selamat. Setelah kelima orang itu keluar dari dalam dungeon, gate tersebut langsung menghilang. Mereka yang selamat adalah 1 Hunter rank B, 2 Hunter rank C, dan 2 Hunter rank E. Dan tentunya, Yunho yang melihat itu pun sangat terkejut. Kenapa hanya Hunter peringkat rendah saja yang selamat? Di mana Hunter Kim Chul dan Hunter rank B lainnya? Apa yang terjadi di dalam sana? Di satu sisi, Jinwoo kemudian mengajak Song Yi pulang. Namun Yunho sontak menghentikan Jinwoo dan berkata, "Ayo bicara sebentar." Jinwoo lalu melepaskan tangan Yunho dari pundaknya. Jinwoo berkata, "Aku sudah lelah. Jika ada hal yang ingin kau tanyakan, tanyakan saja kepada anggotamu." Mendengar itu, Yunho marah dan berkata, "Ini bukan permintaan, tapi perintah. Aku sudah kehilangan 9 anggotaku. Sebagai ketua serikat, seharusnya aku berhak bertanya kepadamu." Yunho kemudian menatap Jinwoo dengan tatapan tajamnya. Namun Jinwoo menatap balik dan menjawab, "Lantas kenapa? Aku sudah menyelamatkan 3 orang anggotamu. Jika dirimu ketua serikat, seharusnya kau berterima kasih kepadaku dulu." Mendengar bahwa dialah yang menyelamatkan 3 orang anggotanya, Yunho pun menurunkan egonya dan berkata, "Kau benar, maafkan aku." Yang akhirnya, Jinwoo pun dibiarkan pergi. Dengan demikian, Jinwoo kemudian mengantarkan Song Yi pulang ke rumah. Setelah Jinwoo pergi, Yunho kemudian bertanya kepada Hunter Hejin kenapa dia terlihat begitu kesal. Hejin menjawab bahwa, "Aku juga tak begitu tahu, tapi setelah dia membunuh bos dungeon, dia berteriak 3 kali di depan mayat bos dungeon, setelah itu dia terlihat sangat kesal." Manajer Ahn ikut berkata, "Mungkin dia sedang kelelahan, dia sebenarnya adalah orang baik, aku sudah mengenal Hunter Sung Jinwoo." Yunho menjawab, "Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kenapa kau belum merekrutnya. Sebaiknya kau segera merekrutnya untuk bergabung ke dalam serikat kita bagaimanapun caranya. Aku juga akan mendukungmu sepenuhnya." Sedangkan di sisi lain, Jinwoo di dalam mobil terus berpikir kenapa ia gagal mengekstrak bayangan Baruka. Apa mungkin karena perbedaan kekuatanku dengannya yang jauh?
Ya sudahlah. Tapi aku masih beruntung bisa mendapatkan dagger miliknya. Senjata ini memiliki efek sihir yang membuat penggunanya semakin lincah. Dan sesaat kemudian, Jinwoo telah selesai mengantar Song Yi pulang ke rumah. Song Yi lalu berterima kasih kepada Jinwoo dengan raut wajah yang memerah. Singkat cerita, di siang harinya Jinwoo akan membantu Yo Jinho untuk melakukan raid di dalam gate peringkat C. Setelah mereka berdua masuk di dalam dungeon, Jinwoo menggunakan pasukan bayangan untuk mengalahkan monster-monster yang ada di dalam dungeon. Bahkan mereka juga bisa menambang batu kristal juga. Dan tentunya, Yo Jinho sangat kaget ketika melihat kemampuan baru Hyuk Nim-nya. Dengan adanya pasukan bayangan tersebut, Yo Jinho merasa sedih karena dirinya semakin tak berguna. Setelah Jinwoo dan Yo Jinho menyelesaikan misi 20 raidnya, mereka berdua kemudian merayakannya dengan makan di restoran. Karena Yo Jinho telah menyelesaikan misi yang diberikan asosiasi, Jinho akan mendapatkan lisensi sebagai Guild Master atau ketua serikat. Dan setelah mendapatkan lisensi itu, Jinho akan berbicara kepada ayahnya. Karena semua urusan di sini sudah selesai, Jinwoo berniat untuk kembali ke dalam kastil iblis. Jinwoo berniat untuk segera menyelesaikan misi yang diberikan sistem. Ia kemudian berkata kepada Jinho bahwa ada tempat yang ingin ia kunjungi, jadi aku tak bisa dihubungi untuk sementara waktu. Scene kemudian berpindah di suatu tempat yang tepatnya di Amerika. Jadi pada saat itu, sekelompok hunter telah melakukan raid di dalam dungeon peringkat A. Seorang hunter rank A yang bernama James kini sangat panik karena semua anggota partinya telah dikalahkan oleh sosok monster yang seperti manusia. James yang sangat ketakutan itu pun merasa jika sosok itu adalah monster tipe manusia. Ia juga tak menyangka akan ada monster sekuat ini berada di ruang bos. Bahkan kekuatan sihirnya juga sangat mengerikan dan setara dengan satu dungeon ini. Namun di satu sisi, sosok itu berkata, "Jangan khawatir, aku hanya membuat rekan-rekanmu tertidur sebentar. Tapi kenapa kalian tiba-tiba menyerangku? Aku ini bukan monster, aku adalah manusia seperti kalian. Aku ini orang Korea dan sekarang aku ingin pulang." Scene kemudian berpindah di tempat Jinwoo berada. Jinwoo kini telah bersiap untuk memasuki dungeon Istana Iblis. Ia kemudian pamit kepada Jin-ah bahwa ia akan pergi selama seminggu. Dan segera setelah itu, Jinwoo kemudian langsung pergi. Singkat cerita, Jinwoo saat ini telah memasuki dungeon Istana Iblis. Misi kali ini adalah berburu 10.000 iblis dan mengumpulkan jiwanya. Hadiah yang akan didapatkan juga sangat menggiurkan. Jika Jinwoo berhasil menyelesaikan misi ini, Jinwoo akan diberikan hak untuk membeli satu item di store secara gratis. Jinwoo juga akan diberikan bonus status, dan yang terakhir Jinwoo akan diberikan hadiah tersembunyi. Jinwoo bergumam, ini adalah hadiah yang bagus, tapi tingkat kesulitannya pasti akan tinggi. Dan segera setelah itu, Jinwoo kemudian mulai menyusuri dungeon ini. Sekelompok monster yang ganas kini sudah menyambut sang Jinwoo. Dan tentunya, Jinwoo kemudian langsung membantai monster-monster yang ada di depannya. Tebasan demi tebasan pun telah dilepaskan. Jinwoo pun terus bertarung tak henti seorang diri. Dan sampai pada akhirnya, seluruh iblis di lantai ini telah berhasil dibersihkan tanpa perlawanan yang berarti. Di sini Jinwoo berhasil menaikkan levelnya dengan cepat dibanding dengan dungeon biasa. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menaikkan levelku. Jinwoo merasa ranknya yang sekarang mungkin sedikit lagi akan mencapai rank S. Setelah itu, Jinwoo kemudian mendapatkan sebuah item yang bernama Entry Permit. Itu adalah sebuah surat izin yang dapat digunakan untuk pergi ke lantai 2. Jadi gini Pak, karena dungeon ini memiliki 100 lantai yang berbeda, Jinwoo tentu harus menaklukkan satu demi satu lantai yang ada untuk mencapai lantai 100. Setiap lantainya terbuat dari dunia yang berbeda. Semakin tinggi lantai tersebut, semakin tinggi pula level iblis yang harus dihadapi. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Sebelumnya, Jinwoo telah mendapatkan item Entry Permit untuk naik ke lantai 2. Jinwoo kemudian memanggil bayangan monster beruangnya dan menaikinya. Jinwoo berkata, "Ayo kita pergi ke lantai berikutnya." Namun di saat dalam perjalanan, Jinwoo dihadang oleh 3 monster iblis di depannya. Tapi dengan tubuh besarnya, bayangan beruang langsung menerjang monster-monster yang ada di depannya dengan sangat brutal. Jinwoo yang melihat itu pun terkesan dan berkata, "Bayangan ini sungguh gila, mulai sekarang namamu adalah Tank."
Jinwo kemudian menyuruhnya untuk terus berlari menuju ke lingkaran sihir yang menghubungkan ke lantai 2. Yang akhirnya, Jinwo telah memasuki lantai berikutnya. Dan tanpa basa-basi, Jinwo langsung membantai monster yang ia temui dan terus menaiki lantai demi lantai dengan sangat cepat. Monster-monster yang ia hadapi mulai sedikit lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, jiwa-jiwa yang ia kumpulkan terus bertambah, dan di saat yang sama, level skillnya juga terus meningkat. Jinwo saat itu merasa jika dungeon ini benar-benar memiliki 100 lantai, sepertinya akan mustahil untuk menyelesaikannya dalam waktu 1 minggu. Namun meskipun begitu, Jinwo tak akan menyerah begitu saja. Ia kemudian terus menghabisi monster-monster dengan sangat cepat dan terus menaiki lantai demi lantai. Sampai pada akhirnya, Jinwo telah sampai di lantai 50. Di sini Jinwo dihadapkan dengan bos iblis yang menjaga lantai ini. Dia adalah The Ruler of Lower Floors, Varisius Vulcan, sosok monster iblis raksasa yang terlihat sangat berbahaya. Bahkan pasukan miliknya juga tak bisa diremehkan begitu saja. Karena bos iblis itu terlihat berbahaya, Jinwo kemudian berniat untuk mengalahkan bos iblis tersebut terlebih dahulu. Sedangkan untuk pasukan bos iblis tersebut, Jinwo menyuruh pasukan bayangan untuk mengurus sisanya. Dan segera setelah itu, penyihir bayangan kemudian melepaskan sihir apinya. Sebagian iblis tingkat rendah pun berhasil ditumbangkan. Namun untuk iblis kelas atas, mereka masih dapat bertahan dan mulai menyerang pasukan bayangan dengan senjata mereka. Menanggapi itu, Iron kemudian menggunakan tamengnya untuk menahan serangan tersebut. Sedangkan Igris dengan pedangnya langsung menebas iblis-iblis itu hingga menjadi 2 bagian. Di satu sisi, Jinwo telah mengaktifkan skill stealth untuk menyembunyikan keberadaannya. Jinwo kemudian mengamati bos iblis yang masih belum bergerak dari tempatnya. Namun ketika Jinwo mengedipkan matanya, bos iblis itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Dan dalam sekejap, bos tersebut telah menyerang habis pasukan bayangan secara brutal. Bahkan Iron dan Igris juga berhasil ditumbangkan. Melihat pasukan bayangannya berhasil dibabat habis dalam sekejap, Jinwo sangat kesal dan langsung melompat ke udara untuk melepaskan pukulan kuat tepat di wajah iblis tersebut. Dan duar, iblis itu pun terhempas cukup jauh. Bahkan Jinwo tak menyangka pukulannya dapat sekuat itu. Dan ternyata ia baru sadar bahwa status strength-nya telah banyak ia tambahkan. Tapi meskipun begitu, serangan seperti itu masih belum cukup untuk mengalahkannya. Dan benar saja, bos iblis itu kemudian bangkit kembali dan meraung. Skill Wrath telah diaktifkan. Itu adalah skill yang dapat meningkatkan statusnya sebanyak 50%. Kekuatan dan kecepatannya akan bertambah. Indera untuk merasakan rasa sakit juga akan berkurang. Dengan demikian, ia pun akan semakin menggila. Jinwo merasa itu adalah skill yang sama dengan Cerberus gunakan sebelumnya. Namun seketika itu juga, iblis itu datang dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung melepaskan serangan gadanya ke arah Jinwo. Jinwo pun panik dan berkata, "Iron, lemparkan tamengmu." Iron kemudian melemparkan tamengnya. Jinwo langsung menangkap tameng tersebut dan menggunakannya untuk menahan serangan iblis itu. Dan duar, benturan yang sangat kuat pun terjadi. Dan tampaknya, Jinwo pun berhasil menahan serangan tersebut dengan tameng Iron. Namun tak sampai di situ saja, iblis itu kemudian berniat menghantam Jinwo dengan gadanya sekali lagi. Melihat celah tersebut, Jinwo dengan cepat melompat ke udara untuk menyerang balik. Namun ternyata, iblis itu menyadari pergerakan Jinwo. Iblis itu kemudian dengan cepat mengubah arah serangannya untuk menghantam Jinwo yang berada di udara. Dan tentunya, ini membuat Jinwo panik dan memaksanya untuk berpikir dengan cepat. Jinwo kemudian mengaktifkan skill Dominator Touch untuk membuat tubuhnya terdorong ke belakang. Alhasil, Jinwo pun berhasil menghindari serangannya dengan tepat waktu. Jinwo berkata, "Hampir saja aku terkena serangannya." Setelah itu, Jinwo kemudian mulai memikirkan strategi untuk mengalahkan iblis tersebut. Jinwo berpikir bahwa satu-satunya bagian yang bisa ia lukai dengan daggernya adalah di bagian kepalanya. Tapi karena iblis itu memiliki gerakan yang sangat cepat, Jinwo harus membuat situasi di mana iblis itu tak mungkin menghindar. Ketika Jinwo melihat gedung yang hampir roboh di sana, Jinwo pun terpikirkan sebuah rencana. Dan pada saat itulah, Jinwo kemudian berlari ke arah gedung itu. Dari belakang, iblis itu pun mengejar Jinwo sesuai rencana. Skill sprint kemudian diaktifkan. Jinwo dengan cepat menaiki gedung tersebut dan bersiap menyerang dari atas. Karena iblis itu berlari dengan sangat cepat, mustahil baginya untuk langsung berhenti. Dari atas, Jinwo berkata,
kau tak akan sempat menghindari ini. Dan seketika itu juga, Jinwo dari atas langsung melesat dengan kecepatan yang sangat cepat untuk menyerang iblis itu. Dan tentunya, iblis itu pun tak sempat bereaksi. Alhasil, satu tebasan Jinwo telah berhasil melukainya. Namun tak berhenti sampai di situ saja. Jinwo kemudian melompat dan kembali melepaskan tebasannya secara bertubi-tubi. Yang akhirnya, iblis itu pun menerima luka parah dan tak mampu melawan lagi. Dengan demikian, iblis itu pun berhasil dikalahkan. Setelah Jinwo berhasil mengalahkan bos iblis ini, Jinwo kemudian mendapatkan drop item darinya. Itu adalah item-item yang sangat berkualitas dan memiliki efek yang sangat berguna. Sesaat kemudian, pasukan bayangan Jinwo juga telah berhasil mengalahkan seluruh pasukan iblis. Dan seperti biasa, Igris kemudian mempersembahkan kepala musuh yang ia kalahkan. Iron juga tak mau kalah, tapi bukannya membawa kepala musuh hasil buruannya, Iron justru malah membawa kepala bos iblis yang telah dikalahkan oleh Jinwo. Jinwo yang melihat itu pun geleng-geleng kepala. Setelah semuanya beres, Jinwo ingin menguji salah satu drop item yang ia dapatkan. Itu adalah magic item yang bernama Orb of Rise yang berfungsi untuk menggandakan serangan sihir. Jinwo kemudian memberikan item itu kepada penyihir bayangan dan menyuruhnya menyerang gedung di sana dengan sihir apinya. Dan seketika, sebuah bola api berukuran besar pun dihasilkan dan berhasil menghancurkan gedung itu dengan ledakan yang sangat besar. Melihat itu, Jinwo pun sangat terkesan dengan kehebatan item tersebut. Item ini bisa membuat pengguna sihir menjadi gila. Sementara itu di sisi lain, manajer Ahn bersama Hunter Hejin kini berniat untuk merekrut Jinwo untuk bergabung ke Serikat White Tiger. Namun di saat mereka berdua sedang mendatangi kediaman Jinwo, mereka tak kunjung menemuinya. Bahkan setelah berhari-hari mencarinya, manajer Ahn tetap tak mampu melacak keberadaan Hunter Sung Jinwo berada. Manajer Ahn pun bertanya-tanya kemana dia sebenarnya. Ya, itu karena Jinwo saat itu sedang berada di dalam dungeon kastil iblis selama berhari-hari. Scene kemudian berpindah di Amerika, di mana muncul sosok manusia yang ada di dalam dungeon. Karena sosok itu mengatakan bahwa ia adalah orang Korea dan ingin pulang, James kemudian mengantarnya keluar dari dungeon dan membawanya ke Departemen Hunter yang berada di Washington, Amerika. Setelah tiba di sana, pria tersebut kemudian diborgol dan dikunci di ruang penyidikan. Itu karena pihak asosiasi masih curiga apakah pria itu benar-benar manusia atau monster yang bisa berbahasa manusia. Karena sosok itu hanya bisa berbahasa Korea, Asosiasi Hunter Amerika kemudian memanggil Hunter Hwang Dong-su untuk menginterogasinya. Karena pada dasarnya, Hunter Hwang Dong-su adalah hunter yang berasal dari Korea. Singkat cerita, sosok misterius yang bernama Sung Il-hwan kini sedang duduk di ruang penyidikan bersama Hwang Dong-su. Dong-su dengan sombong kemudian berkata, hebat sekali, ternyata ada monster yang bisa berbicara manusia dan dia ternyata orang Korea. Sosok itu menjawab bahwa dirinya adalah manusia. Jika kau tak percaya, kita bisa melakukan tes DNA. Dong-su menjawab, tetap saja, karena kau keluar dari gate, Asosiasi Hunter Amerika akan terus siaga mengawasimu, karena bisa saja ada monster yang menyamar menjadi manusia. Mereka pun terus berbincang-bincang. Sosok itu kemudian mengatakan tentang dungeon, gate, dan monster yang muncul di dunia ini. Semua itu hanyalah awal perang yang sesungguhnya. Di antara mereka juga terdapat bencana yang baru saja terbangun dari tidurnya. Tujuanku sekarang adalah untuk menghentikan bencana tersebut. Hah? Apa yang kau maksud dengan bencana itu? Tanya Hwang Dong-su. Namun sosok itu mengatakan bahwa ia tak bisa menjawabnya. Apa kau bercanda? Manusia yang datang untuk menghentikan bencana tapi tak bisa memberitahu bencana apa yang dimaksud. Kalaupun itu benar terjadi, akan mudah mengalahkannya jika semua hunter bekerja sama. Namun sosok itu menjawab, jumlah tak akan bisa menandinginya. Walaupun orang lemah bersatu, mereka hanya akan digunakan sebagai bidak saja. Kau yang lumayan kuat seharusnya tahu hal sepele seperti ini. Hah? Lumayan kuat katamu, berani-beraninya kau meremehkanku. Tapi ya sudahlah. Jika hanya dirimu yang bisa menghentikan bencana itu, tak ada gunanya lagi aku berurusan denganmu. Hwang Dong-su kemudian memeriksa profilnya. Namamu Sung Il-hwan ya? Pada zamanmu, kau ternyata hebat juga. Sebagai seorang hunter, kau kuat. Di zaman sekarang, kau pasti bisa menghasilkan banyak uang. Istrimu bernama Park Yun-hee. Kau punya 2 anak.
Namun ketika Dongsu melihat nama anaknya, Dongsu pun sangat terkejut. Dongsu kemudian bertanya, siapa nama anakmu? Sosok itu menjawab, putriku bernama Jin-ah dan putraku bernama Sung Jinwoo. Mendengar bahwa putranya bernama Sung Jinwoo, Dongsu pun tersenyum dengan senyum mengerikan. Dongsu merasa jika ini adalah kesempatan kedua baginya. Karena ia memiliki dendam dengan Hunter Sung Jinwoo, ia pun berniat untuk menghabisi ayah dari Hunter Sung Jinwoo. Karena Hwang Dongsu memiliki masalah pribadi dengan Sung Jinwoo, Dongsu kemudian memfitnah ayah Jinwoo dan melaporkan hasil interogasinya kepada asosiasi bahwa sosok di depannya adalah sosok monster. Dengan melepaskan aura membunuh, Dongsu kemudian berkata kepada ayah Jinwoo bahwa ia baru saja dari Korea Selatan. Aku sudah tahu dengan baik keadaan anakmu. Anakmu sudah mati. Mendengar itu, sontak ayah Jinwoo pun sangat terkejut. Mereka berdua pun saling menatap satu sama lain dengan melepaskan aura mereka masing-masing. Dan segera setelah itu, Dongsu kemudian berniat untuk membunuh ayah Jinwoo tersebut. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Setelah Jinwoo mengalahkan bos iblis di lantai 50, Jinwoo kemudian terus menaiki lantai demi lantai kembali. Sampai pada akhirnya, Jinwoo telah sampai di lantai 75. Ini adalah lantai yang terlihat seperti kuburan, di mana terdapat ratusan pasukan undead yang menjaganya. Semua pasukan undead ini dipimpin oleh bos iblis yang bernama Metus, yang merupakan seorang necromancer. Dan pada saat itulah, pasukan undead mulai menyerang. Jinwoo kemudian berkata, Igris, Iron, buatlah sebuah jalan. Dan segera setelah itu, Igris dan Iron kemudian maju memimpin pasukan bayangan. Igris kemudian langsung menyerang musuh-musuh yang ada di depannya dengan pedangnya. Iron dengan kapaknya juga menyerang secara brutal. Walaupun jumlah pasukan undead lebih banyak dibanding pasukan bayangan masih dapat membantai-bantai pasukan undead tersebut. Di satu sisi, Jinwoo kini telah berdiri tepat di hadapan Metus dan berkata, kau pasti terkejut melihat kekuatan tentaraku, tapi semua itu sudah tak penting lagi. Metus yang melihat Jinwoo itu pun sangat kesal dan tak percaya dengan semua ini. Sebelum Metus dapat bertindak, Jinwoo kemudian langsung mencincang Metus hingga menjadi potongan-potongan kecil. Dengan demikian, bos lantai 75 pun telah berhasil dikalahkan. Di saat Jinwoo ingin membangkitkan bos iblis untuk membuatnya menjadi pasukan bayangannya, Jinwoo selalu gagal melakukannya. Tapi untungnya, Jinwoo masih mendapatkan drop item darinya. Pertama, ia mendapatkan item yang bernama Demon Monarch Necklace, di mana itu adalah sebuah kalung yang memiliki efek untuk meningkatkan kekuatan dan kepintaran. Item ini juga merupakan salah satu bagian dari 3 set Demon Monarch. Selanjutnya, Jinwoo juga mendapatkan item yang bernama Spring Water of the Echoing Forest. Item ini merupakan sebuah bahan sihir. Selain itu, saat ini Jinwoo juga sudah selesai mengumpulkan 10.000 jiwa iblis, yang artinya misi ini sudah selesai. Jinwoo kemudian mendapatkan hak untuk memilih salah satu item yang ada di store. Jinwoo kemudian memilih item gacha Curse Random Box. Sebuah box misterius pun telah diterimanya. Setelah box itu terbuka, muncullah sebuah kunci lagi. Namun anehnya, tak ada deskripsi pada kunci kali ini. Jinwoo pun bertanya-tanya, ini kunci untuk apa? Tapi ya sudahlah, aku akan mengetahuinya nanti. Berikutnya, hadiah kedua juga telah diberikan, yaitu 20 poin status. Jinwoo kemudian menambahkan semua poin itu untuk kepintaran. Status kepintaran Jinwoo kini telah berada di posisi kedua setelah status kekuatan. Hadiah rahasia ketiga juga telah diberikan. Jinwoo kemudian mendapatkan item berupa resep untuk membuat Holy Water of Life, sebuah ramuan sihir yang memiliki efek untuk menyembuhkan segala jenis penyakit. Jinwoo pun sangat senang dengan semua item yang ia dapatkan. Jinwoo berkata, sepertinya aku telah mencapai batasanku. Aku juga sudah tak punya tenaga lagi untuk melanjutkan ke lantai berikutnya. Aku akan keluar dari dungeon ini. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di Amerika, kini telah terjadi kebakaran hebat di sebuah gedung. Itu adalah kerusakan yang terjadi akibat pertarungan ayah Jinwoo dengan Hwang Dongsu. Pemadam kebakaran kini sudah berkumpul di lokasi untuk memadamkan apinya. Dari reruntuhan di sana, terlihat Dongsu yang telah terkapar tak berdaya. Scene kemudian berpindah di tempat Jinwoo berada. Setelah beberapa hari berlalu, Jinwoo telah keluar dari dungeon.
kini Jinwoo telah menjenguk ibunya yang telah berada di rumah sakit. Jadi pada saat ini, ibu Jinwoo memiliki penyakit misterius yang membuatnya tidur abadi. Namun dengan adanya Holy Water of Life, Jinwoo akan memiliki kesempatan untuk menyembuhkan ibunya. Tapi untuk mendapatkan Holy Water of Life, Jinwoo harus mengumpulkan 3 bahan utama. Jinwoo saat ini baru memiliki 2 bahan utamanya yang ia dapatkan dari lantai 50 dan lantai 75. Jadi tinggal 1 bahan lagi yang kemungkinan berada di lantai 100. Di keesokan harinya, Jinwoo kemudian mendatangi kantor Asosiasi Hunter Korea untuk mengevaluasi peringkatnya sebagai seorang hunter. Setelah menunggu beberapa antrian, Jinwoo akhirnya telah dipanggil ke ruangan. Itu adalah tempat untuk mengukur kekuatan sihir seseorang dengan menggunakan sebuah mesin yang berbentuk bola kristal berwarna hitam. Namun saat pengukuran berlangsung, mesin tersebut tiba-tiba error. Petugas itu pun merasa bahwa alat tersebut sepertinya telah rusak. Petugas itu kemudian meminta bantuan rekannya untuk memeriksa alatnya. Dan betapa mengejutkannya, ketika petugas lain mengecek alat tersebut, ia menyimpulkan bahwa alat ini bukanlah error, melainkan tak mampu mengukur kekuatan sihir Hunter Sung Jinwoo yang sangat besar. Pria ini adalah hunter ke-10 Korea yang kekuatannya tak bisa diukur dengan alat pengukur, yang artinya dia mungkin adalah seorang rank S. Petugas itu kemudian menyampaikan kepada Jinwoo bahwa evaluasi Jinwoo akan ditunda karena ia tak bisa mengukur kekuatan sihir Hunter Sung Jinwoo dengan mesin ini. Jinwoo pun disuruh datang kembali 3 hari ke depan agar asosiasi mempersiapkan alat yang lebih akurat untuk mengevaluasi. Dan tentunya, orang-orang yang mendengar itu pun sangat terkejut karena alat pengukur tersebut tak mampu mengukur kekuatan Hunter Sung Jinwoo, yang akhirnya banyak serikat yang berniat untuk merekrutnya. Sedangkan di sisi lain, tepatnya di luar gedung asosiasi, Inspektur Woo Jin-chul kini telah berbincang-bincang dengan Choi Jong-in. Namun di saat mereka berbincang-bincang, Choi Jong-in merasakan keributan dan sesuatu yang menarik dari dalam gedung asosiasi saat ini. Choi Jong-in dan Woo Jin-chul pun ingin mengetahui apa yang sedang terjadi dan langsung pergi ke sana. Tepat ketika banyak serikat yang berencana untuk merekrut Hunter Sung Jinwoo, Choi Jong-in kini telah tiba di sana. Dia adalah salah satu hunter rank S Korea dan sekaligus ketua serikat dari Serikat Hunters, serikat terhebat yang ada di Korea. Setelah Choi Jong-in melihat Jinwoo, ia pun langsung mengetahuinya. Tanpa menggunakan alat pengukur sekalipun, Choi Jong-in yakin bahwa Hunter Sung Jinwoo adalah hunter rank S, yang artinya Jinwoo adalah hunter rank S ke-10 Korea Selatan. Dan tanpa pikir panjang, Choi Jong-in pun langsung menawarkan Hunter Sung Jinwoo untuk bergabung ke dalam serikat Hunters miliknya. Namun di satu sisi, Jinwoo dengan entengnya justru malah menolak tawaran tersebut. Dan tentunya, Choi Jong-in pun sangat tak percaya jika dirinya ditolak mentah-mentah. Karena Jinwoo masih ada keperluan, Jinwoo pun langsung pergi meninggalkan semuanya. Melihat Sung Jinwoo yang menghilang tanpa membuat suara, Choi Jong-in merasa jika Hunter Sung Jinwoo adalah hunter tipe assassin yang luar biasa. Selang beberapa saat setelah Jinwoo pergi, Baek Yoon-ho kini telah datang dengan nafas yang tergesa-gesa. Ia datang ke sini karena telah mendapat informasi bahwa Jinwoo sedang melakukan evaluasi ulang di sini. Namun sayangnya, Baek Yoon-ho sudah terlambat. Jinwoo sudah pergi terlebih dahulu. Choi Jong-in sepertinya mengerti jika Baek Yoon-ho juga sedang mengincar Hunter Sung Jinwoo. Choi Jong-in kemudian berkata pada Yoon-ho bahwa Hunter Sung Jinwoo bukanlah orang yang bisa didapatkan dengan mudah. Singkat cerita, malam harinya Jinwoo kembali menjenguk ibunya yang berada di rumah sakit. Jinwoo pun bertekad untuk segera menyembuhkan ibunya apapun yang terjadi. Setelah Jinwoo keluar dari rumah sakit, ternyata Jinwoo sudah ditunggu oleh Woo Jin-chul di luar. Jin-chul kemudian menghampirinya dan meminta waktu kepada Jinwoo sebentar bahwa pemimpin asosiasi Hunter Go Gun-hee ingin bertemu denganmu. Jinwoo lalu bertemu dengan ketua asosiasi Go Gun-hee. Gun-hee kemudian mengucapkan selamat atas pencapaian Jinwoo yang telah menjadi hunter rank S. Namun Jinwoo mengatakan bahwa ia belum melakukan pemeriksaan ulang yang telah dijadwalkan lagi. Gun-hee menjawab bahwa itu tak ada artinya, itu hanyalah trik untuk memberi kami waktu untuk bertemu denganmu. Sekarang aku akan langsung ke intinya. Kami bisa membantumu untuk memilih jalan yang berbeda. Kami ingin membantumu supaya bisa memiliki kekuasaan yang sejajar dengan kami. Dengan kata lain, Gun-hee memberikan tawarannya kepada Jinwoo untuk bergabung ke dalam asosiasi Hunter. Jinwoo bertanya, kenapa Anda menawarkannya kepadaku?
Gunhee kemudian menjelaskan bahwa saat ini keseimbangan negara kita masih bisa ditahan oleh 5 serikat besar. Jika kau bergabung dengan salah satu serikat, keseimbangan akan hancur dan negara ini bisa kacau. Oleh karena itu, peran asosiasi hunter sangat dibutuhkan. Aku berharap kau mau bergabung dengan kami. Jinwoo berpikir dalam hatinya bahwa ini bukanlah tawaran yang buruk. Siapapun yang memiliki bantuan dari ketua Go Gunhee akan memiliki jalan menuju kesuksesan. Namun ini bukanlah tujuanku. Jinwoo kemudian memberikan jawabannya bahwa dirinya sekarang hanya ingin bertarung. Ku yakin tempat yang sangat membutuhkanku hanyalah ada di dalam dungeon. Mendengar itu, sontak ketua Gunhee kaget mendengar jawabannya. Ia pun melihat sorot mata Jinwoo yang tajam yang menandakan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Setelah pembicaraan ini selesai, Jinwoo kemudian pamit pergi. Scene kemudian berpindah di Amerika. Setelah pertarungannya dengan ayah Jinwoo, Hwang Dong-soo ternyata masih selamat dan kini dirawat di rumah sakit. Tubuhnya dipenuhi perban dan sekujur tubuh yang masih memar. Ia teringat betapa mudahnya dirinya dikalahkan. Dong-soo sangat kesal. Baginya, ini adalah kekalahan yang sangat memalukan. Dong-soo berkata, "Aku pasti akan membunuhmu dengan sadis." Dan kita kembali ke tempat Jinwoo berada. Sekarang, Jinwoo telah membuka situs pelelangan untuk mencari sebuah item. Kini Jinwoo sedang membutuhkan item yang dapat melindunginya dari panas api saat nanti pergi ke dungeon kastil iblis. Namun Jinwoo teringat bahwa tabungannya sekarang sudah tak cukup untuk membeli sebuah item. Jinwoo kemudian berniat untuk menjual item yang ia dapatkan dari sistem. Tapi masalahnya, apa alasan yang harus Jinwoo berikan jika mereka bertanya di mana bisa mendapatkan item ini? Karena Jinwoo belum punya catatan memasuki gate rank A, maka akan susah untuk mencari alasan menjual item ini. Jinwoo lalu melihat infolocker di internet. Dan pada saat itulah, Jinwoo melihat adanya infolocker yang sepertinya sedang membutuhkan anggota penambang untuk raid di gate rank A. Setelah melihat itu, Jinwoo pun mendapatkan sebuah ide. Dengan mengikuti raid tersebut, ia akan memiliki catatan yang pernah memasuki gate rank A. Dengan demikian, Jinwoo akan dengan mudah untuk menjual item batu sihir tersebut. Dan segera setelah itu, Jinwoo kemudian langsung mendaftar dengan dokumen lamanya sebagai Hunter Rank E. Setelah itu di keesokan harinya, Jinwoo akhirnya telah diterima sebagai anggota regu penambang. Ini adalah raid dari serikat Hunters yang dipimpin oleh Choi Jong-in. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Jadi pada saat ini, Jinwoo telah mendaftar sebagai tim penambang pada raid Serikat Hunters. Ini pertama kalinya Jinwoo mengikuti raid di gate rank A. Ini adalah raid skala besar yang sangat terorganisir. Setiap hunter terbagi sesuai pekerjaannya. Tim penyerang akan melawan monster, tim penambang akan menambang batu kristal, sedangkan tim pengangkut akan mengangkut bangkai monster. Tim penambang dan tim pengangkut akan masuk ke dungeon setelah semua monster selain boss dungeon dikalahkan oleh tim penyerang. Sedangkan boss dungeon akan dikalahkan setelah tim penambang dan pengangkut selesai melakukan pekerjaannya. Karena jika boss dungeon dikalahkan terlebih dahulu, gate tersebut akan langsung tertutup. Singkat cerita, raid pun telah dimulai dengan dipimpin oleh ketua Choi Jong-in dan wakilnya Cha Hae-in. Tim penyerang kemudian mulai memasuki dungeon. Ini adalah dungeon yang sangat dalam dan terdapat monster berbahaya di dalamnya. Setelah melihat monster yang muncul di dalamnya, Choi Jong-in kemudian langsung menciptakan api dari ujung jarinya dan menembakkannya. Sebuah serangan api berukuran besar pun berhasil menghabisi para monster tersebut hingga gosong terbakar. Setelah tim penyerang berhasil menghabisi semua monster kecuali boss dungeon, mereka pun keluar dari dungeon. Tepat di saat Hunter Cha Hae-in keluar dari dungeon, Jinwoo melihat auranya yang mungkin selevel dengan ketua Go Gunhee. Namun di saat yang sama, Cha Hae-in juga merasakan sosok kuat di sekitarnya. Ia kemudian melihat ke arah tim penambang. Tapi anehnya, keberadaan tersebut tiba-tiba menghilang dengan cepat. Cha Hae-in merasa jika ia mungkin berhalusinasi. Setelah itu, tim penambang dan tim pengangkut kemudian mulai memasuki dungeon tersebut dan mulai bekerja. Dan seperti biasa, ada orang-orang yang meledek Jinwoo karena status Jinwoo yang masih seorang hunter rank E. Mendengar itu, Jinwoo hanya diam saja. Dan pada saat itulah, Jinwoo dengan kekuatannya menambang kristal dengan sangat brutal. Para penambang lain yang melihat itu pun tak percaya jika hunter rank E memiliki kekuatan dan kecepatan menambang yang seperti itu.
Selang beberapa saat kemudian, waktu istirahat pun telah tiba. Jinwoo kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat ruang bosnya. Jinwoo kemudian berlari ke tempat bos dungeon tersebut. Setelah tiba di sana, Jinwoo melihat bos bertipe raksasa yang lebih kuat dari Metus. Dengan kekuatannya yang sekarang, Jinwoo yakin dapat mengalahkannya. Namun di saat Jinwoo berniat menghabisi bos tersebut, tiba-tiba datang seseorang dari belakangnya dan berkata, "Apa yang sedang kau lakukan di sana, Tuan Penambang? Ini adalah ruang bos. Kau sebaiknya pergi dari ruangan ini." Dan ternyata, itu adalah Hunter Cha Hae-in yang datang dari belakang Jinwoo. Dan tentunya, Jinwoo pun sedikit terkejut kenapa ia tak bisa menyadari kedatangannya. Jinwoo kemudian menjawab, "Maaf, sepertinya aku tersesat. Aku akan segera kembali." Jinwoo lalu pergi melewatinya. Di saat mereka berdua berpapasan, Cha Hae-in kaget ketika mencium aroma Jinwoo. Cha Hae-in adalah orang yang memiliki penciuman yang sensitif terhadap sesuatu. Ia kerap menutup hidungnya karena bau yang tak sedap jika di dekat para hunter. Namun anehnya, kali ini ia mencium aroma wangi pada tubuh Jinwoo. Setelah itu, Jinwoo kemudian kembali ke tempat para penambang lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang akhirnya, raid pun telah selesai. Jinwoo kemudian menerima upah dari ketua tim penambang. Karena pekerjaan Jinwoo sangat cepat, ketua tim penambang kemudian menawarkan pekerjaan menambang lagi pada Jinwoo di esok hari. Itu karena Serikat Hunters akan melakukan raid dengan tim B di gate rank A lagi. Dan tentunya, ini adalah kesempatan bagus bagi Jinwoo. Jinwoo pun menerima tawaran tersebut. Sementara itu di malam harinya, tepatnya di kediaman Hunter Cha Hae-in, ia sekarang mulai penasaran dengan sosok yang bernama Sung Jinwoo. Ia kemudian menelpon seseorang untuk mencari informasi tentang pria yang bernama Sung Jinwoo dari tim penambang hari ini. Orang itu menjawab bahwa ketua Choi Jong-in juga meminta hal yang sama dariku. Mendengar itu, sontak Hae-in kaget dan berkata, siapa dia sebenarnya? Bahkan ketua juga sampai tahu tentangnya. Orang itu berkata lagi, aku sudah bekerja keras untuk mencari informasi tentang hunter yang bernama Sung Jinwoo. Namun asosiasi sudah mengunci datanya. Aku tak tahu siapa dia. Yang ku tahu, dia hanyalah hunter rank A. Setelah mendengar itu, Cha Hae-in pun sangat penasaran. Dari semua hunter yang kutemui, kenapa hanya dia yang berbeda? Dialah orang pertama yang memiliki bau yang wangi. Dan di keesokan harinya, Jinwoo kembali mengikuti raid di gate rank A sebagai tim penambang. Di saat waktu istirahat, ketua tim menyerang kemudian menghampiri tim penambang. Ia berkata, apakah aku boleh meminjam seseorang dari tim penambang untuk membawa barang-barang kami saat menyerang? Tapi karena mayoritas tim penambang hanyalah seorang hunter rank D, mereka pun tak ada yang mau. Walaupun hanya disuruh membawa barang saja, resikonya terlalu tinggi bagi seorang hunter peringkat rendah. Namun di saat orang-orang dari tim penambang menolak tawaran tersebut, Jinwoo justru malah mengangkat tangannya dan mengajukan dirinya. Dan tentunya, ini membuat orang-orang dari tim penambang keheranan. Mereka pun memperingatkan Jinwoo jika ini terlalu berisiko untuk seorang hunter rank A. Namun di saat orang-orang mengkhawatirkan Jinwoo, Jinwoo tetap ingin ikut. Jinwoo berkata, aku akan baik-baik saja, walaupun begini, aku lumayan pemberani. Dalam hatinya Jinwoo berkata, walaupun aku hanya membawa barang, aku dapat mengamati dari dekat cara bertarung mereka di gate rank A. Ini akan menjadi pengalaman bagus untukku. Dan pada saat itu, ketua tim penyerang kemudian menghampiri Jinwoo dan berkata, terima kasih sudah mengajukan diri. Namaku Son Gi-hun, hunter rank A. Aku yang akan memimpin raid kali ini. Dan segera setelah itu, 11 hunter rank A dan 6 hunter rank B serta 1 hunter rank E kemudian memasuki dungeon tersebut. Setelah menyusuri lebih dalam, muncullah gerombolan monster serigala yang langsung menyerbu. Menanggapi musuh yang datang, para hunter langsung bersiap di posisi mereka masing-masing untuk menyerang. Seorang tiger kemudian maju menyerang. Gi-hun juga melepaskan tebasannya untuk membelah monster yang ada. Seorang hunter melompat dan merebas monster dengan mudah. Hunter Maki kemudian melepaskan sihir apinya untuk menghabisi semua monster yang tersisa. Yang akhirnya, gerombolan monster serigala pun berhasil dikalahkan. Namun di satu sisi, Son Gi-hun merasa heran kenapa monster serigala berada di dungeon rank A. Mereka seharusnya hanyalah monster lemah yang berada di dungeon rank C ke bawah. Jinwoo kemudian mendekati mayat serigala tersebut dan melihat ada kalung di lehernya. Jinwoo berkata, ini bukanlah monster serigala biasa, sepertinya ada yang memelihara mereka. Son Gi-hun menjawab, sudah kuduga, pasti ada sosok yang menggunakannya sebagai anjing pemburu.
Dan benar saja, muncullah sosok monster yang merupakan majikan dari monster serigala. Melihat monster-monster tersebut, para hunter pun dibuat merinding. Karena di hadapan mereka, tengah berdiri sekelompok monster High Orcs yang sangat mengerikan. Monster itu pun menatap para hunter dan langsung menyerang. Salah satu orc kemudian melemparkan tombaknya tepat ke arah Son Gi-hun. Gi-hun dengan sigap menggunakan tamengnya untuk menangkis tombak tersebut. Walaupun berhasil menangkis tombak tersebut, Gi-hun tak menyangka jika tamengnya akan langsung rusak. Ini benar-benar kekuatan yang mengerikan. Para orc kemudian maju menyerang para hunter dengan kapaknya. Dengan kekuatan dan kelincahan para orc tersebut, para hunter pun kewalahan. Bahkan mereka juga cerdas. Mereka melewati garis depan dan mengincar para hunter mage. Hunter mage kemudian melancarkan serangan sihirnya, namun sayangnya itu sama sekali tak mempan. Magic defense mereka terlalu hebat. Karena sihirnya tak mempan, ia kemudian memanggil makhluk summon yang kekuatannya setara dengan hunter rank A. Sedangkan di satu sisi, para orc menyerang secara brutal. Para hunter pun tumbang satu persatu. Hunter healer kemudian langsung menggunakan sihir penyembuhnya untuk menolong para hunter yang terluka. Son Gi-hun yang melihat situasi ini pun panik dan berkata, "Kita kalah jumlah, mari kita berkumpul dan buat kelompok 3 orang." Son Gi-hun merasa jika mereka bukanlah orc biasa, mereka adalah spesies terkuat dari bangsa orc. Kekuatan satu High Orc sebanding dengan hunter rank A. Dan pada saat itulah, seorang hunter telah terkena tebasan yang membuatnya kehilangan lengan kirinya. Hunter mage kemudian melepaskan sihirnya untuk menahan orc di depannya. Hunter healer pun langsung menyembuhkan hunter yang terluka. Mereka pun saling bekerja sama satu sama lain. Namun di saat hunter healer sedang menyembuhkan hunter yang terluka, tiba-tiba orc tersebut telah berada di depannya dan akan menebasnya. Melihat seorang healer yang sedang terancam nyawanya, Jinwoo pun tak bisa tinggal diam. Skill steal kemudian diaktifkan. Dengan tubuh yang tak terlihat, Jinwoo kemudian langsung mencekik orc tersebut dan menghabisinya. Ketika melihat orc di depannya terbunuh secara tiba-tiba, healer itu pun tak mengerti dengan apa yang sedang terjadi di depan matanya. Jinwoo dengan cepat terus memberikan sayatan dengan daggernya secara diam-diam. Hanya dengan memberikan sayatan tipis dengan dagger beracunnya, ini cukup untuk melemahkan para orc tersebut. Di satu sisi, Son Gi-hun kini berhasil menebas orc yang ada di depannya. Bahkan hunter lainnya juga berhasil mengalahkan orc 1-1. Melihat situasi yang berbalik, Son Gi-hun merasakan keanehan yang sedang terjadi. Kenapa pertarungannya tiba-tiba menjadi lebih mudah? Apa yang terjadi? Yang akhirnya, semua orc pun telah berhasil dikalahkan. Setelah semua monster berhasil dikalahkan, para hunter pun tak menyangka bisa melewati situasi yang menegangkan ini. Dan beruntungnya, tak ada satupun hunter yang mati. Sedangkan di satu sisi, ada seorang hunter mage yang sedang melirik ke arah Jinwoo. Karena ia adalah seorang spellcaster, ia dapat melihat skill stealth yang digunakan Jinwoo. Dan mati ia berkata, "Apa aku harus mengabaikannya? Dia pasti punya alasan untuk menyembunyikan kekuatannya." Dan pada saat itulah, para hunter lain merasa jika dungeon ini sangat berbahaya. Seorang hunter kemudian berkata kepada ketua Son Gi-hun untuk mundur saja dulu. Dan setelah dipikir matang-matang, ketua Son Gi-hun memutuskan untuk kembali terlebih dahulu. Mereka semua kemudian berjalan keluar. Namun di saat mereka akan keluar dari gate tersebut tiba-tiba tertutup. Semua orang pun bertanya-tanya apa yang terjadi dengan gate-nya. Kenapa gate-nya tertutup? Seorang hunter mage kemudian maju dan berkata bahwa gate-nya kini dihalangi oleh barrier tingkat tinggi. Ketua Gi-hun kemudian berkata kepada hunter mage, "Apa kau bisa menghancurkan barrier ini?" Hunter mage berkata, "Itu mungkin saja, tapi aku perlu waktu untuk menghancurkannya." Para hunter mage kemudian bekerja sama untuk menghancurkan barrier ini. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba muncul aura yang sangat mencekam. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Di saat tim penyerang berniat keluar dari gate tersebut ternyata dihalangi oleh barrier tingkat tinggi. Hunter mage kemudian berusaha untuk menghancurkan barrier tersebut. Namun sesaat kemudian muncul aura yang sangat mencekam yang sepertinya berasal dari boss dungeon ini. Para hunter yang merasakan itu pun sangat ketakutan. Para hunter mage kemudian berusaha secepat mungkin untuk menghancurkan barrier tersebut sekuat tenaga. Namun betapa mengejutkannya, para hunter mage yang berusaha menghancurkan barrier tersebut tiba-tiba terkena sihir kutukan hingga terluka sangat parah.
musuh sepertinya telah mengincar para magi. Dan pada saat itulah, Son Gi-hun dan yang lainnya mulai menyadari sesuatu yang sangat mengerikan mulai mendekat. Dan ternyata, datanglah 50 High Orcs yang mengepung para hunter. Salah satu orc kemudian mendekati ketua Gi-hun dan mulai mengatakan sesuatu. Hai manusia, dengarkan aku para manusia, aku Kargalgan, aku ingin bertemu dengan kalian. Para hunter yang mendengar itu pun sangat terkejut mendengar monster ini bisa berbicara bahasa manusia. Hunter Mage menyadari sesuatu bahwa orc ini sedang dikendalikan oleh monster yang lebih kuat yang bernama Kargalgan. Ketua Gi-hun bertanya, apa kau yang telah membuat barrier itu, Kargalgan? Monster itu menjawab, benar sekali, akulah kebanggaan para orc, sang penyihir agung. Sihirku tak akan bisa dihentikan oleh kalian para manusia. Sekarang pilihlah, mati oleh pasukanku atau ikut bersama pasukanku. Karena tak mungkin untuk mengalahkan 50 High Orc, Ketua Gi-hun memutuskan untuk mengikuti para orc tersebut. Setelah keputusan dibuat, para orc kemudian menuntun para hunter pergi bersamanya. Ketua Gi-hun kemudian berkata kepada timnya, dengarkan aku sekarang, kita tak punya pilihan lain selain mengikuti mereka. Sesampai di sarang mereka, kita akan melancarkan serangan kejutan terhadap bosnya. Aku tak yakin ini akan berhasil atau tidak, tapi ini adalah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Aku juga punya tugas untukmu, Tuan Pembawa Barang. Saat kita mengalihkan perhatian musuh, kau harus secepat mungkin keluar dari gate dan meminta bantuan tim penyerang utama. Jinwoo menjawab, apa kalian berencana untuk bunuh diri? Ketua Gi-hun berkata, tujuan kami adalah untuk menutup gate-nya meskipun mempertaruhkan nyawa kami. Seolah tahu akan nasibnya, Hunter Healer kemudian menitipkan surat wasiat kepada Jinwoo untuk diserahkan kepada keluarganya. Para Hunter berharap agar Jinwoo dapat kabur dengan selamat. Sementara itu di luar gate, Cha Hae-in yang penasaran dengan Sung Jinwoo kini telah datang ke lokasi raid untuk mencari Hunter Sung Jinwoo. Ia kemudian menghampiri ketua tim penambang dan menanyakan keberadaan Hunter Sung Jinwoo berada. Ketua tim penambang menjawab bahwa Tuan Sung baru saja masuk ke dungeon sebagai pembawa barang. Mendengar itu, sontak Hae-in kaget. Bagaimana mungkin Hunter rank E masuk ke dungeon rank A sebagai pembawa barang? Apa dia mau mati? Apa yang sedang dipikirkannya? Tapi aku curiga ada yang disembunyikannya. Untuk memastikannya sendiri, Cha Hae-in kemudian berniat memasuki dungeon tersebut. Karena Cha Hae-in tak membawa senjata, ia kemudian meminjam canggul dari tim penambang. Sin kemudian kembali ke tempat para hunter yang berada di dalam dungeon. Setelah Ketua Gi-hun dan yang lainnya mengikuti para orc, kini mereka semua telah sampai ke ruang bos. Itu adalah tempat yang seperti istana dengan ribuan orc di dalamnya. Bos dungeon terlihat sedang duduk di singgasana raja dengan 4 jenderal orc yang mengawal di sampingnya. Raja ini bernama Kargalgan. Ia berkata, selamat datang wahai manusia. Di satu sisi, Ketua Gi-hun dan yang lainnya kini sangat ketakutan ketika melihat ribuan orc yang ada di sini. Jika semua High Orc yang ada di sini keluar dari gate, seluruh kota pasti akan dihancurkan mereka. Seorang hunter berkata, ingat perintah ketua, setelah ada aba-aba, langsung serang bosnya. Namun pada saat itulah, Kargalgan membuka topengnya dan melepaskan aura yang sangat mengintimidasi. Ketika para hunter merasakan aura mengerikan tersebut, mereka pun gemetar ketakutan. Ketua Gi-hun gemetar dan bertanya, Kenapa kau membawa kami ke sini? Kargalgan menjawab, tentu saja untuk hiburan. Kami akan membunuh kalian semua satu persatu untuk menghibur pasukanku. Para orc pun bersorak-sorai. Hiburan katanya, bahkan kita tak dianggap sebagai musuh. Apa dia mengira nyawa kami hanya mainan yang bisa dibuang kapanpun yang dia inginkan? Ah, sial. Gi-hun kemudian berteriak untuk memberikan aba-aba. Sekarang semuanya, serang! Gi-hun kemudian maju menyerang. Akan tetapi, para hunter lain kini sudah diliputi ketakutan yang sangat luar biasa. Mereka sama sekali tak berani bergerak. Namun Gi-hun tetap maju dan melancarkan tebasan ke arah Kargalgan. Menanggapi itu, Kargalgan kemudian mengaktifkan sihirnya, Hymn of Protection. Sebuah sihir pelindung kemudian muncul untuk menangkis tebasan pedang Ketua Gi-hun. Alhasil, Gi-hun terpental. Kargalgan kemudian menggunakan sihir gravitasinya untuk mengangkat tubuh Gi-hun dan membantingnya ke tanah. Ketua Gi-hun saat itu diangkat dan dibanting berkali-kali secara brutal.
Melihat ketua Ki-hun disiksa seperti mainan, Jinwoo tentu tak bisa tinggal diam. Jinwoo kemudian menyelamatkan Ki-hun yang akan terbanting. Jinwoo lalu berkata kepada ketua Ki-hun, "Dungeon ini adalah properti milik Serikat Hunters. Aku tak bisa ikut campur begitu saja. Tim ini sepertinya akan dihancurkan. Jadi izinkan aku untuk membunuh semua monster yang ada di sini." Di satu sisi, Kargalgan kemudian menyuruh satu jenderalnya untuk menyerang Jinwoo. Jenderal Orc itu pun bergerak dengan cepat dan akan menyerang Jinwoo dari belakang. Namun Jinwoo dengan tenang kemudian mengaktifkan skill Dominator Touch miliknya. Monster itu kemudian diangkat dan dihempaskan ke atas hingga tersangkut ke atap. Setelah gangguan disingkirkan, Jinwoo kemudian mengulangi pertanyaannya lagi kepada ketua Ki-hun. "Izinkan aku bertanya sekali lagi kepadamu. Bolehkah aku membunuh semua monster yang ada di sini?" Ketua Ki-hun menjawab, Tolong bantulah kami." Di satu sisi, Kargalgan kemudian berkata, "Untuk seorang manusia rendahan, kau punya bakat yang luar biasa. Tapi seberapa lama kau bisa bertahan melawan kami semua?" Namun Jinwoo justru malah tersenyum dan memanggil pasukan bayangannya. Dan pada saat itulah, pasukan bayangan telah muncul dan bersiap untuk menyerang. Sementara itu di luar gate, kini telah datang tim pengawas dari Asosiasi Hunter. Inspektur Woo Jin-jul kemudian mengambil ketua tim penambang dan menanyakan keberadaan Hunter Sung Jinwoo berada. Ketua tim penambang kemudian menjelaskan bahwa Hunter Sung Jinwoo telah memasuki dungeon sebagai pembawa barang. Tadi Hunter Cha-hae-in juga baru saja mencari Hunter Sung Jinwoo. Kini ia juga telah memasuki dungeon. Mendengar itu, Jin-jul sangat heran dengan kelakuan Hunter Sung Jinwoo. Dia benar-benar orang yang aneh. Bahkan Hunter Cha-hae-in juga penasaran dengannya. Jin-jul lalu akan memasuki dungeon tersebut. Namun di saat ia mendekati gate-nya, Jin-jul merasakan energi sihir yang begitu mengerikan. Jin-jul kemudian melakukan pengukuran ulang terhadap gate ini. Dan betapa mengejutkannya, hasilnya sungguh mengejutkan. Ini adalah gate yang paling berbahaya di antara gate rank A. Para hunter pasti berada dalam bahaya. Kita harus segera masuk sekarang juga. Sedangkan di sisi lain, Hunter Cha yang sudah memasuki dungeon tersebut kini melihat mayat High Orc sebanyak ini. Cha-hae-in tak percaya jika tim Ki-hun dapat membunuh sekitar 20 High Orc ini. Dan pada saat itulah, Cha-hae-in merasakan energi sihir yang sangat mengerikan. Jika energi sihir ini berasal dari bos dungeon, tak ada seorang pun dari tim Ki-hun yang bisa selamat. Cha-hae-in kemudian langsung bergegas pergi ke tempat bos dungeon berada. Sin kemudian kembali ke tempat Jinwoo dan yang lainnya berada. Melihat Jinwoo memanggil pasukan bayangannya, Kargalgan berkata, "Apa kau benar-benar mencari gara-gara denganku hanya dengan tentaramu yang sedikit itu?" Namun Jinwoo tetap tenang dan tersenyum. Skill Domain of the Monarch kini telah diaktifkan. Level para prajurit bayangan kini telah naik sebesar 50%. Di satu sisi, para hunter yang melihat Jinwoo memanggil pasukan bayangan itu pun sangat tak percaya. Apa-apaan itu? Apa itu makhluk summon miliknya? Ini mustahil. Aku yang seorang hunter renga hanya dapat mensummon 2 makhluk panggilan saja. Bagaimana mungkin dia yang merupakan hunter renge dapat mensummon sebanyak ini? Segera setelah itu, Kargalgan kemudian memberikan perintah kepada pasukannya untuk mulai menyerang. Seketika itu juga, para orc kemudian langsung menyerang secara bersamaan. Iron kemudian mengaktifkan skill Taunting Cry untuk memprovokasi musuh-musuhnya. Ketika para orc mulai mendekatinya, Iron dengan kapalnya kemudian langsung menebas mereka semua. Sedangkan Igris dengan pedangnya langsung menebas para orc dari segala arah. Bahkan Jinwoo juga tak mau kalah. Ia melepaskan tebasan demi tebasan untuk menghabisi para orc dengan sangat cepat. Para hunter yang melihat itu pun sangat terkejut dengan cara bertarung Hunter Sung Jinwoo. Kekuatannya seperti wakil ketua Cha-hae-in. Para hunter pun bertanya-tanya kenapa dia menyembunyikan kemampuannya dan malah bekerja sebagai pembawa barang. Pertarungan pun terus berlanjut. Selain Igris, Iron, dan Tank, pasukan bayangan Jinwoo telah dikalahkan beberapa kali hanya untuk menumbangkan 1 High Orc saja. Mana Jinwoo pun terkuras dengan sangat cepat untuk meregenerasi pasukan bayangannya. Karena jumlah musuh 3 kali lebih banyak, Jinwoo harus menurunkan jumlah musuh sebisa mungkin. Dan pada saat itulah, Kargalgan melepaskan serangan sihir apinya, Hymn of the Fire Dragon. Seketika itu juga, sebuah serangan bola api raksasa pun telah berhasil meledakkan pasukan bayangan. Jinwoo yang melihat itu pun sangat terkejut.
Kargalgan berkata, tentaramu tak akan berguna, dasar manusia sombong. Walaupun pasukanmu dapat dihidupkan kembali, tapi manamu akan terkuras, manamu akan habis sebelum kau sempat membunuh para pasukanku. Di satu sisi, Jinwo melompat ke udara dan berkata, kau akan mati sebelum itu terjadi. Jinwo kemudian langsung menyerangnya dengan daggernya. Menanggapi itu, Kargalgan mengaktifkan sihir pelindungnya untuk menahan serangan Jinwo, Hymn of Protection. Kargalgan juga melepaskan serangan balik, Hymn of the Blazing Fire. Ledakan bertubi-tubi pun dilancarkan. Jinwo dalam hati berkata, sialan, dia lebih kuat daripada Vulcan dan Metus. Karena Jinwo telah kehabisan mana, Jinwo kemudian mengambil potion dari inventory untuk memulihkan mananya. Aku akan mengakhiri ini secepatnya. Bangkitlah, Rise. Jinwo kemudian membangkitkan mayat monster High Corps yang telah terbunuh. Alhasil, beberapa High Corps kini telah menjadi prajurit bayangan baru Sung Jinwo. Melihat itu, Kargalgan pun sangat terkejut. Apa-apaan ini? Dia membuat pasukanku menjadi undead miliknya? Tidak mungkin. Jangan-jangan dia... Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Ketika Kargalgan melihat Jinwo membangkitkan mayat High Corps menjadi pasukan bayangannya, ia pun sangat terkejut. Kargalgan menyadari bahwa itu adalah kekuatan seorang monark. Tapi kenapa? Kenapa dia justru malah melindungi para manusia? Namun karena selalu ada perintah di kepalanya untuk membunuh manusia, Kargalgan pun tak perlu memikirkan alasannya dan akan mengikuti perintah untuk membunuh manusia. Yang akhirnya, Kargalgan pun memberikan perintah kepada jenderalnya. Tebaslah mereka dengan sadis dan serahkan mayat mereka kepadaku. Jinwo tersenyum dan berkata, ini akan menjadi pertarungan menarik antar sesama jenderal. Mari kita lihat siapa yang terkuat. Dan pada saat itulah, salah satu jenderal High Corps kemudian langsung menyerang Iron dengan pedangnya. Menanggapi itu, Iron menggunakan kapaknya untuk menangkis serangan tersebut. Namun tak sampai di situ saja, mereka kemudian membenturkan kepala mereka masing-masing. Alhasil, jenderal Orc itu pun tak kuat menahan. Melihat kesempatan itu, Iron kemudian langsung mengayunkan kapaknya dan menumbangkan jenderal Orc tersebut dengan mudah. Sedangkan di satu sisi, dua jenderal Orc ini telah menyerang Ygritte secara bersamaan. Ygritte dengan sigap langsung menangkis tebasan dan menghindari pukulan yang dilancarkan kedua jenderal Orc tersebut. Ygritte yang melompat ke udara itu pun mengeluarkan pisaunya dan menusukkan pisau itu tepat di kepala Orc dengan sangat cepat. Ygritte juga menginjak pisaunya sampai dalam hingga membuat jenderal Orc itu tumbang. Satu lagi jenderal Orc kemudian menyerang dengan pedangnya. Ygritte dengan cepat menahan tebasan itu dan menghempaskannya ke udara. Ketika Orc itu terlempar ke udara, Iron datang dari belakang dan langsung mengayunkan kapaknya. Dan sekali lagi, jenderal Orc itu pun terpental cukup jauh hingga jatuh di tempat tank berada. Dan tentunya, tank kemudian langsung menyerang jenderal Orc tersebut dengan cakarnya hingga tumbang. Jinwo berkata, sepertinya jenderal milikku jauh lebih hebat. Kargalgan menjawab, sialan, ini tak mungkin. Di satu sisi, para hunter yang sedang menonton berkata, kita tak boleh melihat saja, mari kita bantu dia. Namun tiba-tiba, para hunter merasakan rasa sakit yang luar biasa. Matanya memerah dan memuntahkan darah. Dan ternyata, mereka telah terkena sihir kutukan dari Kargalgan. Kargalgan berkata, penonton jangan mengganggu. Kargalgan kemudian bangkit dari kursinya dan melepaskan serangan sihir kepada Jinwo. Hymn of Slumber, Hymn of Lethargy, Hymn of Blindness. Akan tetapi, sihir itu sama sekali tak mempan terhadap Jinwo. Itu karena Jinwo imun terhadap segala jenis kutukan. Semua kutukan yang diterimanya otomatis dihapuskan. Melihat itu, Kargalgan pun sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kau menghapus kutukanku? Jinwo kemudian memberikan item bola sihir kepada penyihir bayangan. Penyihir bayangan kemudian menciptakan sebuah bola api raksasa dan melemparkannya ke arah Kargalgan. Dan duar, meskipun Kargalgan sudah mengaktifkan barrier untuk bertahan, tapi barrier tersebut tak kuat menahan serangan tersebut dan hancur lebur. Kargalgan pun terkena serangan bola api tersebut. Ah, sialan, berani-beraninya kau melukaiku. Di saat pertarungan semakin berkecamuk, Hunter Cahain kini telah tiba di ruang bos. Ia melihat pertarungan yang sungguh gila antara pasukan bayangan dengan pasukan High Orc di depan matanya. Apa-apaan itu? Apakah semua itu makhluk summon? Bagaimana mungkin? Bahkan Hunter mage terbaik hanya bisa mengendalikan satu atau dua makhluk summon saja. Apa yang terjadi di sini?
Cha Hae-in kemudian melihat para hunter anggotanya dan mendekatinya. Apa kalian baik-baik saja? Kita harus segera menjauh. Ini pertarungan yang berbahaya. Dan pada saat itulah, Kargalgan sangat kesal dan mulai mengaktifkan sihirnya. Kekuatan sihir yang sangat besar pun keluar dari tubuhnya dan membuat tubuhnya berubah menjadi raksasa. Kargalgan berkata, akan kuhancurkan kalian seperti serangga. Kargalgan lalu menghabisi sebagian besar pasukan bayangan Jinwoo dengan tubuh raksasanya. Kargalgan kemudian mengaktifkan sihir api raksasa yang diarahkan kepada Jinwoo. Ledakan yang dahsyat pun terjadi, akan tetapi Jinwoo masih sempat menghindarinya dan langsung melompat tepat di samping wajah Kargalgan. Jinwoo kemudian langsung mencolok mata Kargalgan dan menyerangnya secara bertubi-tubi dari segala arah. Jinwoo berkata, semakin kau besar, semakin kau menjadi sasaran empuk. Karena Jinwoo tak bisa mendapatkan serangan kritikal pada musuh raksasa, Jinwoo kemudian menyimpan daggernya dan melepaskan pukulan keras tepat di wajah Kargalgan. Yang harinya, Kargalgan pun tersungkur ke tanah. Tubuhnya kini telah kembali ke ukuran normal. Sedangkan di sisi lain, Wu Jinjul kini telah tiba di ruang bos dan melihat pertarungan yang berkecamuk di mana para High Court sedang bertarung satu sama lain. Ia juga melihat Hunter Sung Jinwoo sedang bertarung dengan bosnya. Melihat pertarungan itu, Hae-in dan Jinjul hanya terdiam membeku. Bantuan mereka sepertinya tak dibutuhkan. Cha Hae-in kemudian bertanya, siapa pria itu sebenarnya? Inspektur Wu Jinjul? Jinjul menjawab, aku hanya tahu sedikit tentangnya, hanya sedikit sekali. Di satu sisi, Kargalgan kini terkapar tak berdaya. Jinwoo kemudian berdiri di depannya dan diikuti ketiga Jenderal Orc yang telah menjadi bayangannya. Jinwoo berkata, jika penyihir sudah kehilangan perisai dan pengawalnya, mereka tak punya kesempatan lagi untuk menang. Kargalgan yang sudah terpojok itu pun berteriak, sialan, sialan kau manusia. Yang akhirnya, tiga jenderalnya yang sudah menjadi prajurit bayangan kini telah menghabisinya. Kargalgan pun binasa. Notifikasi dari sistem muncul, bos dungeon telah berhasil dikalahkan. Sedangkan di sisi lain, para High Court yang tersisa kini juga berhasil dibereskan pasukan bayangan. Jinwoo lalu berniat mengekstrak bayangan Kargalgan. Jinwoo kemudian meletakkan tangannya di tubuh Kargalgan dan berkata, bangkitlah, rise. Sebuah bayangan hitam keluar dari tubuh Kargalgan. Bayangan Kargalgan pun berhasil diekstrak. Jinwoo kemudian memberikan nama pada bayangan barunya. Sekarang, aku akan memberimu nama Tas. Slot prajurit bayangan Jinwoo kini telah bertambah menjadi 127 bayangan. Di satu sisi, Cha Hae-in, Jinjul, dan para hunter lainnya pun sangat tak percaya ketika melihat Jinwoo membangkitkan mayat bos tersebut dan menjadikannya menjadi prajurit bayangannya. Setelah semuanya selesai, Jinjul kemudian memanggil Hunter Sung Jinwoo. Ketika Jinwoo menoleh ke belakang, Jinwoo kaget saat melihat Jinjul dan Cha Hae-in di sana. Karena terlalu asik bertarung dengan bosnya, Jinwoo tak menyadari kedatangan mereka. Para hunter kini mulai mendekati Jinwoo dan ingin menanyakan berbagai macam hal kepada Jinwoo yang notabene adalah seorang pembawa barang. Namun dengan segera, tim pengawas langsung menghadang mereka. Jinjul kemudian mengatakan kepada semuanya untuk merahasiakan semua kejadian ini. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami. Tunggu dulu. Son Ki-hun kemudian mendekati Jinwoo dan berkata, aku tak akan bertanya kenapa kau mengajukan diri sebagai pembawa barang. Kami semua selamat berkat dirimu, jadi biarkan kami berterima kasih kepadamu dengan benar. Atas nama tim menyerang, kami sangat berterima kasih kepadamu. Jinwoo pun hanya tersenyum. Sebelum Jinwoo pergi, ia kemudian mengembalikan buku catatan wasiat milik seorang hunter healer. Jinwoo berkata, karena kau selamat, kau bisa mengirim wasiat ini sendiri. Hunter itu pun tersenyum lebar. Setelah itu, Jinwoo lalu pergi dengan dikawal oleh tim pengawas. Tapi di satu sisi, Hae-in kini tak sempat berbicara dengan Hunter Sung Jinwoo. Setelah Jinwoo keluar dari gate, singkat cerita, malam harinya Jinwoo memenuhi janjinya untuk bertemu dengan Jinho. Di sini Jinho ingin memberitahu tentang hasil pembicaraan dengan ayahnya. Jinho kemudian menceritakan semua negosiasinya dengan ayahnya kepada Jinwoo. Aku sudah mendapat izin untuk menjadi guild master dari guild Yojin, tapi dengan satu syarat, Yungnim harus bergabung. Namun aku tak akan memaksa. Aku akan menghormati semua keputusan Yungnim. Yungnim tak perlu sungkan untuk menolaknya. Sebelum Jinwoo memberikan jawaban, Shin kemudian berpindah ke markas Guild Hunters.
Setelah kondisi Hunter Son Ki-hun membaik, ia kemudian memberikan laporan kepada Ketua Cho Jong-in mengenai raidnya yang baru saja terjadi. Di sini Ki-hun menceritakan semuanya. Mendengar cerita itu, Ketua Choi Jong-in pun sangat terkejut dan tak percaya bahwa Hunter Sung Jinwoo bekerja sebagai tim penambang dan tim pembawa barang. Apa maksudnya ini? Ki-hun menjawab, aku juga tak tahu apa tujuannya, tapi aku yakin tujuannya bukanlah untuk mengganggu raid kita. Pada awalnya, dia hanya berencana untuk mengamati dari sudut pandang pembawa barang. Kemudian dia menyadari situasi yang berubah sangat berbahaya. Ketika dia tahu tim kita kewalahan, dia pun memutuskan untuk membantu tim kita. Ki-hun juga menjelaskan semua kemampuan Jinwoo yang ia ketahui. Mendengar itu, Jong-in pun mulai tenang. Jong-in berkata dalam hatinya, apa aman ini? Pergerakannya juga seperti seorang assassin. Dia bisa memanggil makhluk summon yang sangat banyak dan kemampuan untuk menjadikan mayat monster menjadi makhluk summon miliknya. Jong-in kemudian bertanya kepada Ki-hun, seandainya kau membandingkan diriku dengannya, siapa yang akan menang? Son Ki-hun menjawab, setiap hunter memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi dan menutupi kelemahan satu sama lain, seperti adanya tanker, support, mage, dan fighter. Tanpa semua peran itu, tim raid akan dalam bahaya. Tapi untuk Hunter Sung Jinwoo itu adalah sebuah pengecualian. Dia bisa menyelesaikan dungeon rank A hanya seorang diri. Mendengar itu, sontak Jong-in kaget. Ia menyadari, sekuat apapun diriku, jika aku dikepung oleh monster, aku akan kesusahan untuk menjaga pertahananku. Ini tak mungkin. Son Ki-hun dengan penuh harap mengusulkan agar Hunter Sung Jinwoo harus menjadi anggota guild kita. Choi Jong-in menjawab bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk merekrutnya. Di keesokan harinya, hari di mana evaluasi rank Jinwoo telah tiba. Kini di depan gedung Asosiasi Hunter telah ramai para reporter, karena ternyata evaluasi Jinwoo bersamaan dengan seorang artis Hunter yang bernama Lee Min-sung. Para reporter tentu sangat antusias untuk meliput hasil evaluasi Hunter Lee Min-sung tersebut. Namun sesaat kemudian, datanglah Hunter Baekhyun dan Choi Jong-in di gedung asosiasi. Para reporter pun langsung bertanya kepada mereka berdua, apakah kalian berdua kesini untuk merekrut Hunter Lee Min-sung? Yoon-ho dan Jong-in menjawab bahwa ia tak memiliki urusan dengan Hunter Lee Min-sung. Kami kesini untuk menghadiri urusan lain. Tapi dari dalam mobil, Lee Min-sung berpikir bahwa Guild Master Baekhyun dan Master Choi Jong-in pasti sedang memperebutkanku. Lee Min-sung kemudian keluar dari mobil dan melakukan wawancara dengan para reporter. Para reporter pun langsung mengerumuninya dengan sangat antusias. Semua kamera kini tertuju kepadanya. Dan tak lama kemudian, Jinwoo juga datang ke gedung Asosiasi Hunter sambil melewati kerumunan reporter. Namun di saat Jinwoo ingin memasuki gedung asosiasi, ia dihadang oleh pengawal Lee Min-sung. Oi, kau siapa? Apa aku tak melihat kerumunan reporter yang akan meliput Lee Min-sung ini? Pergilah dari sini. Lee Min-sung dalam hati berkata, siapa pria bodoh ini? Singkirkan dia secepatnya. Namun di saat Jinwoo akan diusir, datanglah ketua asosiasi yang berkata, atas perintah siapa kau mengusir dia? Pria itu adalah tamu kami. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Di saat Jinwoo berniat melakukan evaluasi ranknya di gedung asosiasi, ia dihadang oleh pengawal Lee Min-sung dan akan diusir. Tapi untungnya, ketua asosiasi Go Gun-hee telah datang menemui Jinwoo sendiri dan mengatakan bahwa Jinwoo adalah tamunya. Ketua Gun-hee kemudian mengajak Jinwoo memasuki ruangan. Para reporter yang melihat itu pun bertanya-tanya siapa orang tadi, kenapa ketua Go Gun-hee sampai repot-repot menjemputnya. Lee Min-sung juga geram, berani-beraninya dia mengacaukan debutku. Cepat cari tahu seberapa hebat orang itu. Setelah itu, Lee Min-sung kemudian berkata kepada para reporter bahwa dia akan berdiskusi dengan asosiasi dan melakukan evaluasi ranknya. Namun di saat Lee Min-sung berniat memasuki gedung asosiasi, Woo Jin-jul dengan cepat langsung menjaga pintu masuk tersebut. Jin-jul berkata, ada seorang hunter yang sedang menjalani evaluasi. Sebelum evaluasi selesai jam 11, tidak ada yang boleh masuk. Hah? Apa yang kau bilang? Kau seharusnya mengenali diriku kan? Aku ini Lee Min-sung. Lee Min-sung. Ayahku adalah wakil ketua dari arsitektur Yojin. Karena ayahku sudah berdonasi ke asosiasi, seharusnya kau menuruti perintahku. Namun Jin-jul tetap diam dan mengabaikannya. Dan tentunya, Lee Min-sung pun sangat kesal. Sial, berani-beraninya kau mengabaikanku di hadapan kamera. Apa kau yakin bisa mengatasi konsekuensi atas perbuatanmu itu? Jin-jul dengan tegas menjawab,
Ya, aku bisa. Mendengar itu, Lee Min Sung pun bertambah kesal. Apa maksudmu? Kau pikir kau siapa? Apa kau ingin bilang Hunter yang tadi itu lebih hebat? Jinjul pun mulai kesal dan berkata, kalau aku menjawab pertanyaanmu, apakah Tuan Lee Min Sung bisa mengatasi konsekuensinya? Merasakan aura Jinjul yang mengintimidasi, Min Sung pun langsung lemas dan tak mampu berkata-kata. Sedangkan di dalam gedung asosiasi, Jinwoo kini telah diajak ke sebuah ruangan yang luas. Terlihat Master Choi Jong-in dan Baek Hyun-ho juga sudah menunggu dari tadi. Setelah sampai di tempat evaluasi, seorang petugas datang dan berkata, aku ingin bertanya dulu, kemampuan seperti apa yang bisa Anda lakukan? Aku bisa melakukan ini. Jinwoo kemudian mengeluarkan satu prajurit bayangannya. Aku bisa mengendalikan makhluk panggilan. Ketua Gokunhi berkata, Hunter Sung Jinwoo, apakah Anda ingin mengatakan hanya ini kemampuanmu? Jinwoo bergumam, aku sepertinya tak bisa berbohong lagi. Sudah banyak saksi mata yang melihat kemampuanku. Kalau begitu, aku akan mengeluarkan semuanya. Energi yang sangat kuat pun keluar dari tubuh Jinwoo. Dan pada saat itulah, keluar semua pasukan bayangan milik Jinwoo. Jinwoo berkata, aku bisa mengendalikan sekitar 100 makhluk panggilan. Dan tentunya, semua orang pun sangat terkejut ketika melihat semua ini. Baek Hyun-ho yang sangat kaget itu pun bergumam, apa-apaan ini? Apakah semua energi sihir ini berasal dari Hunter Sung Jinwoo? Dia tak bisa dibandingkan pada saat pertama kali aku bertemu dengannya. Dia yang sekarang sudah jauh melampauiku. Sebuah identitas baru pun didapatkan Jinwoo. Itu adalah sebuah lisensi Hunter kelas mage rank S Korea. Dan di saat yang sama, rankingnya juga langsung terupdate di situs resmi Asosiasi Hunter Korea. Sementara itu di luar gedung asosiasi, Lee Min Sung masih melakukan konferensi pers dengan para reporter. Di saat Lee Min Sung terus mencari sensasi di depan media, para reporter tiba-tiba mendapat sebuah berita bahwa ada Hunter rank S ke-10 Korea yang baru saja diumumkan. Ketika para reporter melihat foto Hunter rank S tersebut, mereka menyadari bahwa Hunter itu adalah orang yang masuk bersama ketua Gokunhi sebelumnya. Dan tentunya, para reporter pun langsung meninggalkan Lee Min Sung dan bergegas menuju ke depan pintu gedung asosiasi untuk menunggu Hunter rank S itu keluar. Debut Lee Min Sung pun hancur seketika. Scene kemudian kembali ke dalam gedung asosiasi. Setelah evaluasi Jinwoo selesai, Baek Hyun-ho kemudian menyapa Hunter Sung Jinwoo. Hunter Sung Jinwoo, bisa minta waktumu sebentar? Jinwoo menjawab, maaf, aku masih ada urusan yang harus dikerjakan. Jinwoo lalu membuka pintu keluar. Dan pada saat itulah, Jinwoo langsung dikagetkan dengan kerumunan reporter yang sudah menunggunya. Seketika itu juga, berita ini pun langsung viral di seluruh penjuru Korea. Han Song-hye yang berada di sekolahan juga mengetahui berita ini dan memberitahu Jin Ah bahwa opanya masuk TV. Semua orang pun melihat berita itu. Bahkan tak hanya di Korea saja, berita Hunter Sung Jinwoo juga menyebar di media Amerika. Dong-su yang masih berada di rumah sakit melihat berita itu dengan raut muka yang sangat kesal. Bajingan itu ternyata masih hidup. Mereka berdua itu benar-benar bajingan yang tak tahu diri. Sedangkan di sisi lain, Jinho yang sedang menemui ayahnya, kini mereka juga melihat berita tentang Sung Jinwoo yang telah menjadi Hunter rank S ke-10 Korea. Ayah Jinho berkata, jadi apa kau berhasil merekrut Hunter Sung Jinwoo? Jinho menjawab bahwa ia tak bisa merekrut Hyung Nim-nya. Hyung Nim ingin membuat guildnya sendiri dan mengundangku sebagai wakil guild masternya. Di sini ayah Jinho kemudian menjelaskan alasan kenapa dirinya membentuk guild Yojin bukanlah untuk mengincar uang, tapi untuk melindungi keluarga kita. Kau sendiri tahu, kekuatan dan kekuasaan Hunter semakin hari semakin berkembang. Bahkan ada kasus di mana kekuasaan Hunter itu setara dengan satu negara. Aku tidak tahu seberapa lama hukum dan kekuasaan negara bisa melindungi kita. Jadi karena itulah, ayah ingin mengumpulkan Hunter terpercaya dengan cara membuat guild. Karena ayah Jinho merasa bahwa Jinho dapat mengelola guild Yojin, ayah Jinho pun memberikan guild Yojin kepada Jinho meskipun Jinho gagal merekrut Sung Jinwoo. Akan tetapi, Jinho memberikan jawaban yang mengejutkan. Jinho justru menolak guild yang ia incar selama ini dan memutuskan untuk bergabung dengan guild Hyung Nim-nya. Scene kemudian kembali di luar gedung asosiasi Hunter yang masih ramai. Para reporter dengan antusias terus mencoba untuk mewawancarai Jinwoo. Baek Hyun-ho kemudian memegang pundak Jinwoo dan berkata, ini tak akan ada habisnya bila terus meladeni mereka. Ayo, aku akan mengantarmu pulang.
Namun tiba-tiba, Jinwoo dengan cepat menghilang dari pegangan Yunho dan langsung berpindah tempat. Dari jauh Jinwoo menjawab, tak perlu repot-repot. Semua orang yang melihat itu pun tak percaya dengan pergerakan Jinwoo yang tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Choi Jung-in pun tersenyum dan berkata, mana mungkin ada hunter mage dengan gerakan seperti itu kan? Apa kau baik-baik saja, Tuan Baek Yunho? Dan tentunya, Baek Yunho pun sangat tak percaya. Dia sangat cepat, bahkan saking cepatnya, mataku tak bisa mengikutinya. Aku sudah tahu kalau dia itu kuat, tapi bukan itu masalahnya. Pergerakannya tadi dan energi sihir saat di ruang evaluasi, semua kekuatan itu berbeda saat pertama kali aku bertemu dengannya. Dia lebih kuat dari sebelumnya. Apa mungkin dia adalah hunter yang bisa berkembang secara terus-menerus? Setelah evaluasi Jinwoo selesai, Jinwoo kemudian mempersiapkan diri untuk masuk lagi ke dungeon Kastil Iblis. Karena Jinwoo membutuhkan artefak untuk melindungi dirinya dari panasnya Kastil Iblis, Jinwoo kemudian datang ke toko pelelangan. Jinwoo kemudian bertanya kepada penjaga toko, apakah ada item yang bisa melindungiku dari panasnya api? Penjaga toko menjawab, tentu saja ada tuan. Item itu biasanya mahal, mari ikuti aku. Jinwoo lalu diajak ke sebuah ruangan khusus di mana terdapat berbagai macam artefak dengan kualitas yang bagus. Penjaga toko itu berkata, silakan dipilih jika Anda melihat sesuatu yang Anda inginkan. Jinwoo melihat berbagai macam perlengkapan itu dan berkata, apakah aman menyimpan semua ini dengan kaca setipis ini? Aku tidak melihat adanya alat keamanan khusus. Petugas toko itu menjawab, kaca ini sudah diperkuat dengan sihir penguat. Walaupun hunter rank A memukulnya sekuat tenaga, kaca ini tak akan pecah. Kalau tak percaya, Anda bisa mencobanya. Jika Anda bisa memecahkan kacanya, Anda bisa membawa artefak yang ada di dalamnya. Jinwoo dalam hati berkata, apakah benar sekuat itu? Aku akan mencoba memukulnya. Jinwoo lalu memusatkan energi di kepalan tangannya dan bersiap memukulnya. Penjaga toko yang melihat itu pun merinding dan langsung menghentikan Jinwoo. Tunggu dulu tuan, saya hanya bercanda. Kalau Anda benar-benar memecahkan kacanya, nanti hunter yang kuat akan berdatangan kemari. Jinwoo lalu bertanya lagi, aku ingin melihat dagger yang dimiliki oleh toko ini. Jinwoo lalu diajak pergi oleh petugas lain. Setelah Jinwoo pergi, petugas yang tadi heran. Ia melihat kacanya sudah retak meskipun belum dipukulnya. Apa-apaan ini? Apa dia meretakkan kaca itu tanpa menyentuhnya? Scene kemudian berpindah di markas White Tiger. Di sini Baek Yunho terus memikirkan kekuatan misterius hunter Sung Jinwoo. Apa ini mungkin? Apa mungkin ada hunter yang bisa selalu berkembang? Ketika insiden rakyat, dia seharusnya lebih lemah dariku. Tapi bagaimana mungkin sekarang dia telah melampauiku? Dengan kekuatan seperti itu, dia lebih baik membuat guildnya sendiri daripada ikut dengan guild orang lain. Kalau dia bisa terus berkembang, dia pasti akan menjadi yang terbaik. Usahaku dan Jong-in akan sia-sia saja. Kami tak akan bisa merekrutnya. Dan di keesokan harinya, rumah Jinwoo telah diserbu oleh para reporter. Bahkan manajer Ahn juga datang ke sana untuk merekrut hunter Sung Jinwoo. Walaupun Master Baek Yunho sudah menyerah untuk merekrut hunter Sung Jinwoo, tapi manajer Ahn masih belum menyerah. Di satu sisi, Jin Ah mengendap-endap dari belakang jendela untuk mengintip keluar. Jin Ah berkata, "Opa, reporternya masih belum bubar juga." Lihat itu di sana. Para reporter yang melihat Jin Ah itu pun langsung mengarahkan kamera mereka. Sontak Jin Ah pun langsung bersembunyi lagi. Sial, aku ketahuan. Jinwoo kemudian berkata, apakah aku harus turun ke bawah dan menyuruh mereka pergi? Jin Ah menjawab, Opa, jangan melakukan itu. Opa sudah dihujat netizen karena menghiraukan para reporter kemarin. Jadi biarkan mereka bubar sendiri saja. Namun pada saat itu, terdengar suara ketukan pintu di rumahnya. Jinwoo pun mulai kesal dan akan menasehati mereka. Jinwoo kemudian membuka pintu dan berkata, "Oi, hentikan semua ini sekarang." Namun ternyata, yang mengetuk pintu itu adalah Jinwoo. Jinwoo terlihat sedang menangis sambil membawa banyak barang di punggungnya. Jinwoo berkata, "Yungnim, ayahku mengusirku. Bolehkah aku menginap di rumahmu beberapa hari saja?" Jinwoo pun langsung menutup pintunya. "Apakah tadi itu temanmu, Opa?" Jinwoo menjawab, "Bukan, aku belum pernah bertemu dengannya." Sementara itu di sisi lain, tepatnya di kediaman ayah Jinwoo, ibu Jinwoo kemudian berkata, "Bukankah kamu terlalu kasar kepada Jinwoo?" Ayah Jinwoo menjawab, dia pantas mendapatkannya. Kalau dia ingin mandiri, dia seharusnya bisa melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Tapi dia malah terus mengikuti Hyungnimnya.
Di saat ayah Jinwoo berbincang-bincang dengan istrinya, ia tiba-tiba merasakan pusing kepala, pandangannya kabur, tubuhnya lemas. Ayah Jinwoo pun pingsan. Scene kemudian kembali di kediaman Jinwoo. Karena dirinya sudah menjadi Hunter Rank S, Jinwoo khawatir jika ada bahaya yang mengincar orang-orang terdekatnya. Jinwoo melihat Jin Ah yang sedang tertidur. Jinwoo kemudian memanggil bayangan Jenderal High Orcs untuk menjaga adiknya. Para bayangan itu pun langsung mematuhi perintah dan masuk ke bayangan Jin Ah. Setelah itu Jinwoo kemudian pergi ke atap apartemennya. Jinwoo berniat untuk menjaga tetangga-tetangganya sekalian. Jinwoo kemudian mengeluarkan beberapa bayangan. Jinwoo berkata, mulai sekarang kalian adalah penjaga yang menjaga masyarakat di sini. Berhati-hatilah dan jangan sampai ketahuan orang lain. Baiklah, sekarang mulai patroli. Dan seketika itu juga, semua bayangan itu pun langsung berpencar. Setidaknya, ini bisa membuat dunia sedikit lebih aman. Dan, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Di keesokan harinya, Jinwoo telah menjemput Jinwoo dengan mobil dari fasilitas hotelnya. Jinwoo berkata, sekarang ini fasilitas hotel sangatlah lengkap dan hebat. Jinwoo menjawab, tetaplah menginap di sana sampai kita punya kantor guild kita sendiri. Dalam hati Jinwoo berkata, aku tak menyangka kenapa dia malah menolak posisi guild master dan malah ikut denganku. Tapi walaupun begitu, aku tak boleh meledek orang yang rela pergi demi diriku. Tak lama kemudian, mereka telah tiba di lokasi tujuan Jinwoo. Jinwoo berkata, aku berangkat dulu. Tanpa sempat bertanya, Jinwoo dibuat heran dengan Hyungninnya yang tiba-tiba sudah menghilang dari mobilnya. Dan ternyata, Jinwoo kini telah kembali memasuki dungeon Kastil Iblis lagi. Karena kesulitannya akan bertambah drastis, Jinwoo telah mempersiapkan segalanya. Jinwoo kemudian memakai item untuk melindungi dirinya dari panasnya api di sini. Sesaat kemudian, pesan dari sistem telah muncul. Anda mendapatkan misi baru, kumpulkan jiwa iblis bagian kedua. Raja Iblis Baran berada di lantai tertinggi. Kalahkan dia dan ambil jiwanya. Hadiah akan diberikan setelah mengalahkan Raja Iblis. Pertama, player akan mendapatkan runestone kualitas tertinggi. Kedua, player akan mendapatkan bonus 30 poin status. Dan yang ketiga, player akan mendapatkan hadiah rahasia. Jinwoo berkata, hadiah yang sungguh menarik. Item runestone dapat memberikan skill yang berhubungan dengan status jobnya. Jinwoo kini baru saja memiliki 3 skill dari status jobnya, yaitu Shadow Extraction, Chef Shadow, dan Domain of the Monarch. Jinwoo pun tak sabar untuk mendapatkan hadiah tersebut. Jinwoo kemudian menuju ke lingkaran sihir untuk langsung naik ke lantai 76. Sesampai di lantai tersebut, Jinwoo langsung disambut oleh gerombolan iblis di sana. Jinwoo kemudian memanggil Tax dan memberinya bola sihir untuk meningkatkan sihirnya. Dan seketika itu, Tax kemudian langsung melepaskan serangannya, Hymn of the Fire Dragon. Dan duar, sebuah semburan api skala besar pun berhasil membasmi iblis-iblis tingkat tinggi tersebut. Jinwoo berkata, kekuatan yang menakjubkan. Level Jinwoo pun terus bertambah. Seiring levelnya yang bertambah, slot bayangan yang bisa disimpan pun juga terus bertambah. Namun sayangnya, Jinwoo tak bisa menjadikan mayat iblis di sini menjadi prajurit bayangannya. Jinwoo kemudian terus bertarung ke lantai demi lantai, tapi Jinwoo merasa bahwa ini kurang efisien jika pasukanku selalu bergerak serentak seperti ini. Ini akan menghabiskan banyak waktu. Jinwoo kemudian berkata kepada pasukan bayangannya, mulai sekarang, kalian akan kubagi menjadi 6 tim yang bergerak secara terpisah. Tas akan memimpin sebagian pasukan Orc, Tigris dan Iron akan memimpin pasukan Knight, Tank akan memimpin pasukan monster beruang, sedangkan 2 General High Orc akan memimpin pasukan Orc yang tersisa. Aku juga punya 2 perintah untuk kalian. Pertama, kalian harus berpencar sesuai dengan tim kalian dan kalahkan semua musuh yang kalian temui. Yang kedua, jika kalian menemukan item antri permit, langsung laporkan kepada aku. Sekarang berpencarlah. Dan seketika itu juga, ke-6 tim tersebut langsung berpencar ke seluruh area lantai ini. Selang beberapa saat kemudian, Jinwoo sudah mendapatkan beberapa XP tambahan. Itu artinya, para bayangan terus menghabisi musuh-musuh yang mereka temui. Namun tiba-tiba, iblis tingkat tinggi mulai bermunculan yang membuat pasukan bayangan mulai kesulitan menghadapi mereka. Karena mana Jinwoo terkuras untuk meregenerasi bayangannya, Jinwoo pun menggunakan potion untuk memulihkan mananya.
Sementara itu di sisi lain, tepatnya di rumah sakit, ayah Jinwoo telah dirawat di sana karena kondisinya yang kurang stabil. Ia telah tertidur selama 2 hari penuh. Setelah ia bangun, ayah Jinwoo berkata, "Aku merasa lelah. Apakah dokter sudah menemukan sesuatu yang ganjil kepada aku?" Dokter menjawab, "Saya juga tak yakin, tapi apakah Anda dekat dengan seorang hunter? Sesuatu yang Anda derita kemungkinan adalah eternal slumber. Itu adalah penyakit yang membuat penderitanya tertidur abadi. Hal itu terjadi karena terlalu lama terpapar oleh energi sihir. Anda seharusnya berhati-hati dengan monster, kristal mana, dan hunter yang memancarkan energi sihir." Setelah mendengar penjelasan itu, ayah Jinwoo berpikir bahwa dirinya mungkin terpapar oleh energi sihir Jinwoo. Semakin berkembangnya zaman, pengguna sihir semakin lama semakin meningkat. Aku yang tak mampu mengatasi energi sihir di dunia ini sepertinya akan kesusahan untuk hidup. Aku sepertinya sudah tertinggal. Namun walaupun begitu, ayah Jinwoo masih pantang menyerah. Aku belum kalah. Scene kemudian berpindah di suatu pulau yang berada di Jepang. Di sebuah pulau terpencil, sesosok monster semut telah berhasil menyeberangi lautan dan masuk ke pulau itu. Di sana terlihat 2 orang hunter rank D dan rank E yang sedang melakukan patroli rutinnya di sebuah pemukiman dalam pulau tersebut. Di saat mereka melewati tepi pantai, mereka melihat sesosok monster semut di hadapannya. Dan seketika itu juga, monster itu pun langsung menghabisi kedua hunter itu dalam sekejap. Monster itu kemudian terbang, mengelilingi pemukiman warga, dan membunuh penduduk yang ada di sana. Scene kemudian kembali ke tempat Jinwoo berada. Setelah beberapa hari di dalam dungeon kastil iblis, level para bayangannya juga terus meningkat. Sekarang Jinwoo sudah mencapai lantai 80. Tapi selama 2 hari berada di sini, Jinwoo tak kunjung menemukan item entry permit untuk pergi ke lantai berikutnya. Dan pada saat itulah, mana Jinwoo tiba-tiba terkuras dengan sangat deras. Itu artinya, ada musuh yang dapat menghabisi pasukan bayangan secara terus-menerus. Jika regenerasi bayanganku tak bisa mengimbanginya, musuh pasti jauh lebih hebat dari pasukan bayanganku. Jinwoo dari jauh kemudian melihat sebuah ledakan. Sepertinya musuh berada di sana. Kalau tak salah, di sana adalah tim Iron. Karena Iron tak sanggup menghadapi musuh tersebut, Jinwoo lalu menarik kembali bayangan tim Iron. Di keesokan harinya juga terjadi hal yang sama. Tim Jenderal High Corps dan tim Igris telah berhasil dikalahkan. Sesuai dugaanku, sepertinya ada monster kuat di lantai ini. Jinwoo kemudian mulai menganalisa pergerakan musuh yang sepertinya mengincar pasukan bayangan yang lebih lemah. Setelah Jinwoo menganalisa, Jinwoo merasa bahwa target berikutnya pasti adalah tim tank. Jinwoo kemudian bergegas di tempat tim tank berada. Jinwoo lalu bersembunyi dengan skill stealth-nya dan mengamati dari kejauhan. Dan benar saja, sekelompok iblis telah datang. Mereka adalah iblis bangsawan dan 3 iblis kesatria. Di saat tim tank mulai menyerang, iblis itu dapat dengan mudah mengalahkan tank dengan senjatanya. Walaupun tim tank mampu beregenerasi kembali, tapi mereka terus dibabat habis oleh iblis kesatria tersebut. Jinwoo merasa pasukan bayangannya bukanlah tandingan mereka. Jinwoo kemudian keluar dari persembunyiannya dan berdiri di hadapan iblis-iblis itu. Ketika iblis itu melihat manusia di depannya, iblis itu pun langsung melesat dan menyerang Jinwoo dengan tombaknya. Namun Jinwoo dapat dengan mudah menghindarinya sambil melepaskan tendangan tepat di kepala iblis tersebut dengan sangat keras. Iblis lainnya dengan cepat berlari ke arah Jinwoo, tetapi Jinwoo tiba-tiba telah berada di samping mereka dan langsung mencincang kedua iblis itu dengan daggernya. Jinwoo kemudian langsung menerobos maju ke arah pemimpin iblis tersebut. Melihat itu, iblis itu pun sampai gemetar ketakutan ketika melihat kengerian Jinwoo. Jinwoo berkata, "Aku selalu penasaran apakah monster juga bisa merasakan rasa takut. Tapi sekarang aku tahu." Iblis itu kemudian mulai melepaskan serangan secara bertubi-tubi dengan pedangnya. Tapi Jinwoo dengan cepat menghindari setiap serangan yang dilancarkan. Jinwoo berkata, serangannya akurat. Dia mengincar tepat di dahi, leher, dan jantung. Iblis di lantai ini sepertinya cukup cerdas. Jinwoo kemudian menyerang balik, dan pada saat itulah Jinwoo membelah pedang iblis itu dengan daggernya. Jinwoo lalu memegang kepala iblis itu dan siap memberikan serangan terakhir. Namun tiba-tiba iblis itu mengatakan sesuatu bahwa ia menyerah. "Aku menyerah." Serangan Jinwoo pun terhenti. Jinwoo heran kenapa iblis ini bisa berbicara seperti manusia. Suaranya juga terdengar seperti suara perempuan. Jinwoo kemudian membuka topengnya, dan ternyata iblis itu memang seorang perempuan. Iblis itu kemudian berkata, "Maafkan aku, kami mengaku salah, jadi ampunilah aku." Jinwoo menjawab,
Kalian sudah menyerang prajuritku dan sekarang kau ingin minta maaf?" Iblis itu berkata, "Aku sangat menyesal, tapi tugas kami adalah untuk melindungi area ini. Kami tak bisa diam saja ketika melihat sekelompok tentaramu membunuh iblis lain seperti semut. Jadi ampunilah aku." Jinwo dalam hati berkata, dia iblis yang aneh, tapi aku juga tak terlalu suka membunuh iblis yang mirip seperti manusia, apalagi dia perempuan. Namun dari belakang, iblis itu memegang sebuah pisau. Ini kesempatan yang bagus. Iblis itu lalu diam-diam menyerang Jinwo dari belakang. Akan tetapi, serangan tersebut telah berhasil diblokir oleh sihir pelindung milik tas, Hymn of Protection. Jinwo lalu berbalik dan berkata, "Apa yang kau lakukan?" Mengetahui serangannya gagal, sontak iblis itu menuduk dan meminta ampunan. "Tolong ampunilah aku. Kalau Anda mengampuniku, aku akan memberikan apa yang Anda inginkan." Jinwo menjawab, "Aku sedang membutuhkan entry permit." Iblis itu berkata, "Saat ini entry permit dilindungi oleh klan kami. Kalau Anda mengantarkanku pulang dengan selamat, aku akan memberikannya kepadamu. Aku juga tahu di mana letak semua entry permit di setiap lantainya. Aku akan memberitahumu asalkan keselamatan diriku dan klanku terjamin." Jinwo menjawab, penawaran yang menarik. Tapi apakah dia bisa dipercaya atau tidak? Jinwo lalu mendekati gadis iblis itu dan menatapnya hingga membuat gadis iblis itu salting sendiri. Skill Bloodlust kemudian diaktifkan. Seketika itu juga, Jinwo melepaskan aura yang mengerikan dan berkata, "Bisakah aku mempercayaimu?" Ketika iblis itu merasakan aura Jinwo yang mengerikan, iblis itu pun gemetar ketakutan hingga keringat bercucuran di wajahnya. Ia melihat kegelapan yang tak berujung. Aku tidak berbohong. Aku tidak akan berbohong lagi." Yang akhirnya, Jinwo telah mengampuninya. "Baiklah, kalau kau bisa memberikan entry permitnya, aku akan langsung meninggalkan tempat ini. Tapi sebelum itu, kalian ini sebenarnya siapa?" Gadis iblis itu menjawab, "Namaku adalah Esil, putri pertama dari klan Radir." Jinwo menjawab, "Aku tidak menanyakan hal itu." Jinwo kemudian teringat perkataan janggal yang dikatakan oleh Baruka dahulu, di mana dia selalu mendengar suara di kepalanya untuk membunuh manusia. Jinwo penasaran apakah di kepala iblis juga ada sistem yang sama seperti para monster. Jinwo lalu bertanya, "Apakah kamu mendengar suara di kepalamu yang menyuruh untuk membunuh para manusia?" Mendengar pertanyaan itu, Esil sedikit heran. "Kami tidak mendengar suara itu, tapi kami mendengar suara untuk melindungi tempat tinggal kami." Jinwo menyimpulkan bahwa tujuan monster di sini berbeda. Jinwo lalu bertanya lagi, "Sejak kapan kamu mendengar suara itu?" "Sejak kami sadar berada di sini," jawab Esil. "Hah? Kalau begitu, para iblis dulunya hidup di mana? Ini bisa menjadi petunjuk untuk mengetahui sifat dari sistemnya." Jinwo lanjut bertanya, "Lalu kamu tinggal di mana sebelum sadar ada di sini?" Esil menjawab bahwa ia dulu tinggal di dunia iblis, tapi ketika kami sadar, kami tiba-tiba sudah berada di sini. Jinwo bertanya, "Apa yang kalian lakukan di dunia iblis?" Esil menjawab, "Perang. Kami sedang bersiap untuk perang. Perang untuk memerangi musuh yang saking kuatnya, sampai-sampai seluruh iblis dikumpulkan supaya bisa melawannya." Ketika Esil menjawab itu, sistem di kepalanya mulai mempengaruhi pikirannya. Sistem telah membatasi informasi yang dapat disampaikan. Percakapan ini akan dihentikan. Esil tiba-tiba mulai pusing kepala. Jinwo yang melihat keanehan itu merasa jika kejadian ini sama seperti saat berbicara dengan Baruka dahulu. Sistem itu menghentikan secara paksa percakapannya. Kalau begitu, berbicara dengannya dapat memberiku sebuah petunjuk. Jinwo lalu bertanya lagi, "Jadi siapa musuh kuat yang kau maksud tadi?" Esil ingin menjawab, tapi sistem di kepalanya terus bereaksi untuk menghentikannya. Hingga akhirnya, Esil tak kuat menahan rasa sakit di kepalanya dan langsung pingsan seketika. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Di saat Esil akan menjawab pertanyaan Jinwo mengenai musuhnya, ia tiba-tiba pusing kepala dan pingsan seketika. Jinwo bergumam, gangguan sistem sepertinya menjadi sangat kuat ketika dia ingin memberitahu identitas musuhnya. Dan untuk beberapa alasan, sistem itu juga mencoba untuk mempengaruhiku dan dunia manusia. Musuh yang dihadapi para iblis itu mungkin adalah kuncinya. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di sebuah pulau terpencil yang ada di Jepang, kondisi di sana semakin mengerikan. Setelah banyak penduduk yang dibantai, kini pasukan hunter dari luar pulau telah datang untuk melawannya. Akan tetapi, monster itu bukanlah monster biasa. Monster itu menyerang hunter terlemah dan hunter healer terlebih dahulu. Itu adalah monster yang memiliki kecerdasan.
Berita itu pun langsung tersebar ke berbagai negara termasuk Korea. Sedangkan di Departemen Asosiasi Hunter Korea, asosiasi kini sedang rapat untuk mendiskusikan masalah tersebut. Menurut data yang dikonfirmasi, dalam sehari seluruh masyarakat di pulau itu telah dibantai oleh monster semut itu, yaitu sekitar 294 warga sipil yang telah menjadi korban. Sedangkan korban di pihak para hunter adalah 4 hunter rank E, 1 hunter rank D, dan 1 leader rank C. Serangan semut itu bisa terhenti setelah pasukan hunter rank A datang ke sana. Setelah mendengar berita itu, para anggota asosiasi berkata, "Aku tak menyangka Jepang yang memiliki sistem hunter tercanggih se-Asia kini memiliki korban sebanyak itu. Maka apa jadinya jika monster semut itu terbang ke Korea Selatan?" Ketua Gugungi berkata, pulau yang diserang oleh semut itu berjarak 150 km dari Pulau Jeju. Kalau semutnya bisa terbang sejauh itu, mereka tentu bisa tiba di pulau-pulau yang ada di Korea kapan saja. Jika monster semut itu benar-benar terbang ke Korea, kita tidak memiliki jumlah hunter yang dapat dikirim di setiap pulaunya. Walaupun kita bisa mengirim hunter peringkat rendah, mereka hanya akan menjadi santapan semut-semut itu. Dan sampai pada akhirnya, rapat pun berakhir tanpa adanya solusi yang pasti. Setelah rapat berakhir, Ketua